Saat mengais rongsok, pemuda dihadang mobil mewah dan turun pria kaya langsung memeluk pemuda itu. Ternyata beliau sahabat almarhum ayahnya yang berjanji akan merawat pemuda itu. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari terik bulan Juni menyengat kulit Dika yang telah menghitam terbakar. Di usianya yang ke-21, pemuda ini telah lama akrab dengan bau anyir sampah membusuk yang menyengat hidung, dengan rasa asam lindi yang menguar dari tumpukan rongsokan, dan dengan debu halus yang selalu mengepul setiap kali ia mengais-ngais timbunan sampah di tempat pembuangan akhir, TPA, ini. Sudah 5 tahun ia menghabiskan hari-harinya di antara tumpukan barang buangan, mencari sesuap nasi dari sisa-sisa kemewahan orang lain. Tas karung plastik di pundaknya sudah separuh penuh, berisi botol-botol aqua bekas, beberapa kaleng minuman, dan potongan besi tua yang berhasil ia kumpulkan sejak subuh. Sepatu bututnya yang sudah compang-camping, dengan sol yang nyaris terlepas, basah oleh genangan air kotor yang merembes dari timbunan sampah. Ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah kumal, meninggalkan coretan kotor di wajahnya. Masih kurang, gumamnya lirih, matanya scanning tumpukan sampah di hadapannya. Kalau cuma segini, paling cuma dapat 10.000. Cukup untuk beli nasi, tapi belum tentu cukup buat lauk. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sebuah barang yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Sebuah rangka sepeda tua yang masih terlihat utuh, tersembunyi di balik tumpukan plastik. Dengan sigap, ia menariknya keluar, mengukur bobotnya dengan tangan yang sudah penuh kapalan. Ini lumayan, bisiknya pada diri sendiri, senyum tipis menguar di bibirnya yang kering. Rangka besi ini mungkin bisa laku 20.000. Saat ia sedang asyik memeriksa rangka sepeda itu, seorang pemulung lain yang lebih tua, Pak Warsim, menghampirinya. "Nemesis lu lagi cari harta karun, Dik?" tanya Warsim dengan suara serak, sambil menyeringai menunjukkan gigi yang sudah beberapa tanggal. Dika mengangkat bahu, masih fokus pada rangka sepeda di tangannya. "Cuma nyari rejeki, Pak. Kayaknya besi ini masih bagus." "Ah, lu lagi beruntung aja," Warsim menggeleng. "Gue dari tadi pagi cuma dapat plastik-plastik doang. Untung-untungan banget sekarang. Emang lagi musim kemarau sampah, Pak," sahut Dika sambil membersihkan debu dari rangka sepeda. "Orang-orang pada hemat, jadi sampahnya dikit." Warsim mendekat, menatap rangka sepeda yang dipegang Dika. "Itu loh, gue yang nemuin duluan tadi pagi. Cuma gue tinggal buat ngambil karung dulu." Dika menatap Warsim tajam. Ia tahu ini hanya akal-akalan Warsim yang terkenal licik di antara para pemulung. Kalau beneran nemu duluan, mana mungkin ditinggal, "Pak? Lagian ini ketutup sampah baru. Artinya udah lama di sini." Warsim menghela napas. Tahu tipuannya tidak berhasil. Ya udah. Lu emang pinter. Tapi inget, di sini gue yang senior. Lain kali kalau nemu barang bagus, bagi-bagi." Dika hanya mengangguk, tidak ingin berkonflik. Ia sudah terlalu sering melihat perkelahian antar pemulung berebut barang, dan ia tidak ingin terlibat. Setelah Warsim pergi, ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Senja akan segera tiba, dan ia harus segera menuju ke pengepul sebelum mereka tutup. "Sedikit lagi," bisiknya lagi, kali ini dengan sedikit keyakinan. "Mungkin hari ini bisa beli ayam goreng, bukan cuma tempe. Atau, siapa tahu besok rejeki lebih baik." Ia mengangkat tas karungnya yang semakin berat, meletakkan rangka sepeda di atasnya, dan mulai berjalan meninggalkan tumpukan sampah, meninggalkan jejak sepatu bututnya di tanah berdebu. Langkahnya berat, tetapi ada secercah harapan di matanya bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah harapan kecil yang terus ia peluk erat di tengah kerasnya kehidupan yang ia jalani. Langit senja mulai menodai cakrawala dengan warna jingga dan ungu, ketika Dika berjalan menuju sepeda ontel tuanya yang diparkir di pinggir jalan berdebu. Tas karungnya yang kini penuh terasa semakin membebani pundaknya yang kurus. Rangka sepeda tua yang berhasil ia selamatkan dari tumpukan sampah terikat precario di atas tumpukan botol-botol plastik. Meski lelah, ada kepuasan tersendiri di hatinya. Perhitungan cepat di kepalanya memperkirakan hasil jualan hari ini bisa mencapai Rp80.000. Cukup untuk makan 2 hari dan mungkin membeli obat batuk yang sudah seminggu mengganggunya. Bisa beli ayam goreng malam ini,
gumamnya sambil menyenderkan tas karungnya yang bau ke keranjang depan sepeda. Suara batuknya yang dalam menggema di udara senja yang mulai sepi. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah suara mesin menderu memecah kesunyian. Dika menoleh dan melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Sebuah BMW seri 7 yang terlihat begitu asing di lingkungan kumuh ini, melaju dengan cepat menyusuri jalan berdebu. Debu-debu beterbangan, membentuk awan coklat yang mengotori udara. Jantung Dika berdetak sedikit lebih kencang. Pengalamannya selama ini mengajarkan bahwa kedatangan kendaraan mewah seperti ini jarang membawa kabar baik. Biasanya, mereka adalah para preman bayaran yang datang untuk mengusir para pemulung, atau orang kaya yang marah karena area pembuangan sampah mengotori pemandangan properti mereka. Dasar orang kaya, sok-sokan bawa mobil mewah ke sini. Gerutu seorang pemulung lain yang sedang lewat, menggeleng melihat mobil itu. Dika memutuskan untuk mengabaikan dan bergegas pergi. Ia mulai mengayuh sepeda ontelnya yang reot, berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mobil hitam itu semakin mendekat, dan dengan manuver tiba-tiba, menyelonong dan berhenti tepat di depannya, memaksanya mengerem mendadak. Brak! Ban sepedanya yang sudah botak kehilangan traksi di atas debu, membuatnya nyaris terjatuh. Tas karungnya yang tidak seimbang akhirnya terlepas, berhamburan di depan mobil mewah itu. Botol-botol plastik dan kaleng-kaleng bekas berserakan di tanah. Beberapa menggelinding hingga menyentuh ban mobil yang mengkilap. Tidak. Dika berbisik. Panik. Pintu mobil terbuka. Seorang sopir berseragam cepat turun dan dengan ekspresi masam mulai memunguti barang-barang Dika yang berserakan. Hei, anak muda. Lihat jalan dong. Ini mobil baru. Tahu. Hardik sopir itu. Dika membeku, ketakutan. Matanya menatap lekat pada bodi mobil yang mengilap. Lalu pada sopir yang wajahnya merah karena marah. Ia membayangkan betapa maharnya biaya untuk membersihkan atau memperbaiki goresan sekecil apapun pada mobil semewah itu. Uang yang mustahil bisa ia kumpulkan dalam setahun. Saya maaf, Pak, katanya terbata-bata, tangan gemetar. Saya tidak sengaja. Sopir itu mengumpulkan botol-botol terakhir dengan kasar. Lihat ini, mobil Pak Bos kotor semua karena kamu. Tiba-tiba, suara lain yang lebih dalam dan berwibawa terdengar dari dalam mobil. Sudah, Jono, biarkan. Sopir itu langsung terdiam dan mengangguk patuh. Dari balik pintu mobil yang terbuka, seorang pria tampak turun. Pria itu berusia sekitar 50-an tahun, berperawakan tinggi tegap, dengan rambut yang sudah memutih di pelipis. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang masih licin, celana bahan abu-abu, dan sepatu kulit yang masih mengilap. Sungguh sebuah kontras yang nyata dengan Dika yang dekil, berbau, dan bersepatu butut. Wajah pria itu tampak berwibawa, dengan sorot mata tajam yang langsung membuat Dika merasa semakin kecil. Dika menunduk dalam-dalam, bersiap mendengar bentakan atau setidaknya cercaan. Ia menarik napas pendek, memejamkan mata sejenak, berharap ini hanya mimpi buruk. Maafkan saya, Pak. Dika memulai, suaranya hampir berbisik, masih menunduk. Saya akan pergi. Barang-barang saya tidak usah diambil. Namun, pria itu tidak menjawab. Alih-alih marah, ia justru mendekat dengan langkah pasti. Dika bisa mencium aroma parfumnya yang halus dan mahal. Semakin dekat, semakin menusuk hidungnya yang sudah terbiasa dengan bau sampah. Apa yang terjadi selanjutnya sama sekali di luar dugaan Dika. Bukannya membentak atau menghardik, pria itu tiba-tiba merengkuh Dika dan memeluknya erat-erat. Pelukan itu begitu kuat, begitu hangat, dan begitu penuh perasaan, membuat Dika benar-benar membeku, tidak mampu bereaksi. Dika. Suara pria itu parau, bergetar penuh emosi yang tertahan. Akhirnya aku menemukanmu. Dika berdiri seperti patung, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pria asing yang jelas-jelas berasal dari dunia yang berbeda sama sekali ini memanggil namanya. Bau parfum mahal itu bercampur dengan bau sampah yang melekat di bajunya, menciptakan sebuah paradoks yang membingungkan. Siapa Bapak? Dika akhirnya berhasil berkata, suaranya gemetar, tubuhnya masih kaku dalam pelukan. Maaf, saya tidak kenal. Waktu seakan terhenti bagi Dika.
Pelukan pria asing itu terasa begitu nyata, namun begitu mustahil. Bau parfum mahal yang segar bercampur dengan bau sampah dan keringat yang melekat di tubuhnya, menciptakan sebuah sensasi yang membingungkan sekaligus membuatnya malu. Detak jantungnya berdebar kencang, beradu dengan debu-debu yang masih beterbangan di udara. Ia bisa merasakan kain kemeja pria itu yang halus menempel di pipinya yang kotor, merasakan kehangatan tubuh yang begitu asing namun entah mengapa terasa familiar. "Bapak, siapa?" Dika akhirnya berhasil menyuarakan kata-katanya. Tubuhnya masih kaku, tangannya tergantung di samping badan, tidak berani membalas pelukan. Saya tidak mengerti." Pria itu akhirnya melepaskan pelukannya, tetapi kedua tangannya yang besar dan terawat masih memegang erat bahu Dika yang kurus. Matanya yang berkaca-kaca memandangi wajah Dika dengan intensitas yang membuat Dika sedikit gelisah. Ada semacam kerinduan, penyesalan, dan kebahagiaan yang campur aduk dalam sorot mata pria itu. Kamu mirip sekali dengan dia," bisik pria itu, suaranya masih bergetar. "Sorot matamu, bentuk hidungmu persis seperti Darmawan di masa mudanya." Mendengar nama ayahnya disebut, Dika terkesiap. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Bagaimana mungkin pria kaya dan berwibawa ini mengenal ayahnya? Seorang buruh pabrik yang hidup sederhana dan meninggal dalam kemiskinan? "Ayah saya." Dika menatap tak percaya. "Bapak kenal dengan almarhum ayah saya?" "Kenal." Pria itu menghela napas panjang. Senyum getir muncul di sudut bibirnya. "Darmawan bukan sekedar kenal, Nak. Dia adalah saudaraku, sahabat sejatiku." Sopir yang tadi marah, Jono, kini berdiri dengan sikap hormat beberapa langkah di belakang, wajahnya penuh keheranan. Beberapa pemulung yang melihat kejadian itu juga berhenti dan memperhatikan dari kejauhan, berbisik-bisik penasaran. Dika masih tidak bisa mempercayai hal ini. Tapi saya tidak pernah mendengar tentang Bapak. Ibu juga tidak pernah bercerita. Ibu pun mungkin tidak banyak tahu tentang persahabatan kami di masa muda, jelas pria itu. Tangannya akhirnya melepaskan pegangan pada bahu Dika. "Nama saya Rendra. Dulu, sebelum kamu lahir, ayahmu dan saya seperti darah dan daging. Kami pernah merintis usaha kecil bersama, berbagi mimpi, berbagi suka dan duka." Rendra mengusap air matanya yang tak tertahan lagi. "Ketika ayahmu sakit keras dulu, sayalah yang menemaninya di rumah sakit di hari-hari terakhirnya." Ingatan Dika yang kabur tentang masa kecilnya tiba-tiba menjadi jelas. Ia teringat sosok pria yang sering datang menjenguk ayahnya di rumah sakit, membawakan buah dan obat-obatan. Seorang pria yang selalu berbisik hal-hal menghibur pada ayahnya, dan suatu kali, pernah memeluknya kecil dengan erat sebelum pergi dan tidak pernah kembali. Bapak yang dulu sering bawa jeruk untuk ayah?" tanya Dika pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Rendra terkejut, lalu wajahnya berbinar. "Kamu masih ingat? Waktu itu kamu masih sangat kecil, mungkin baru 5 atau 6 tahun. "Saya ingat." Dika mengangguk, suaranya serak. "Ayah bilang, Bapak adalah sahabat terbaiknya. Tapi setelah ayah meninggal, Bapak tidak pernah datang lagi." Rendra menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Ada alasan untuk itu, Dika. Bukan karena saya tidak peduli. Tapi saat itu, usaha saya sedang hancur-hancurnya. Saya bangkrut, bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan ayahmu. Saya merasa gagal, malu." Dia menarik napas dalam. "Tapi sebelum meninggal, ayahmu berpesan padaku. Dia memintaku untuk menjagamu jika suatu hari nanti aku sudah bisa bangkit lagi. Aku berjanji padanya. Janji yang terus menghantuiku selama 15 tahun terakhir." Angin senja berhembus, membawa serta debu dan daun kering. Dika berdiri terpaku, mendengar kata-kata yang terasa seperti mimpi. Selama ini, ia mengira tidak ada lagi orang yang peduli padanya. Ia yakin ia harus menghadapi dunia ini sendirian. "Janji," Dika berbisik, matanya menatap Rendra yang kini tampak begitu rentan di hadapannya. "Tapi, saya tidak tahu. Setelah ibu meninggal, saya tinggal dengan paman, lalu harus mengais sampah untuk hidup." Rendra mengangguk. Air matanya kembali menetes. "Aku tahu. Aku sudah mencari-carimu selama bertahun-tahun.
Tapi informasi tentangmu hilang setelah pamanmu pindah. Baru beberapa minggu lalu, seorang relawan yang kutugasi memberitahuku bahwa ada seorang pemuda seusiamu yang mirip dengan Darmawan sering mengais rongsokan di sini. Dia menatap Dika penuh haru. Aku datang ke sini setiap hari selama seminggu, berharap bisa bertemu denganmu. Dan hari ini, akhirnya. Dika melihat ke sekeliling. Tas rongsokannya yang berhamburan tadi sudah dikumpulkan oleh sopir dan diletakkan di pinggir jalan. Rangka sepeda tua yang tadi ia banggakan kini terlihat begitu menyedihkan di samping mobil mewah Rendra. Ia melihat tangannya yang kotor, penuh luka dan kapalan, lalu menatap tangan Rendra yang terawat. Janji yang tertunda 15 tahun, gumam Dika, seakan-akan berbicara pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah menyangka. Rendra mengambil langkah mendekat lagi, kali ini dengan senyum hangat. Aku tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, Dika. Tapi izinkan aku menepati janjiku sekarang. Izinkan aku merawatmu, seperti yang diinginkan ayahmu. Dia mengulurkan tangannya pada Dika, sebuah tawaran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Di tengah jalan berdebu, dengan latar belakang tumpukan sampah dan mobil mewah, dua dunia yang berbeda bertemu, dipertemukan oleh sebuah janji lama dan pelukan yang tak terduga. Dika masih berdiri terpaku, matanya bolak-balik menatap tangan Rendra yang terulur dan wajahnya yang penuh harap. Bagian dalam mobil BMW itu tampak seperti dunia lain yang sama sekali asing. Jok kulit coklat yang berkilau, panel dashboard dengan berbagai tombol berkilauan, aroma penyegar udara yang harum. Dunia yang sangat kontras dengan bau anyir sampah dan debu yang melekat di setiap serat pakaiannya. Saya kotor, Pak. Bata Dika, menunjuk bajunya yang compang-camping dan celananya yang bernoda. Bisa mengotori mobil Bapak. Rendra menggeleng. Senyumnya tidak hilang. Mobil bisa dicuci, Nak. Yang penting sekarang adalah kamu. Ayo, mari kita bicara lebih nyaman di dalam. Dengan hati-hati, hampir takut menyentuh apapun, Dika masuk ke dalam mobil. Sensasi duduk di jok yang empuk dan menempelkan tubuh ke sandaran yang nyaman terasa begitu asing baginya. Ia duduk di pinggir, berusaha meminimalkan kontak antara bajunya yang kotor dengan interior mewah itu. Rendra duduk di sampingnya sambil berkata pada sopirnya, "Jono, tolong masukkan barang-barang Dika ke bagasi." Sopir itu mengangguk patuh dan mulai mengumpulkan tas karung dan rangka sepeda tua dengan sikap yang kini jauh lebih hormat. Saat mesin menyala dan AC mulai menghembuskan udara sejuk, Dika gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan tidak percaya yang masih menyelimutinya. Dari jendela mobil, ia melihat para pemulung lain memperhatikannya dengan tatapan heran dan penasaran. Beberapa bahkan melambai, dan Dika hanya bisa mengangguk kecil sebagai balasan. "Kamu pasti bingung dengan semua ini," ujar Rendra, memecah keheningan. Dika mengangguk pelan. "Sedikit, ya, Pak. Ini seperti mimpi." Rendra menghela napas. "Mari aku ceritakan dari awal, Dika, agar kamu mengerti." Dia menatap keluar jendela, seakan-akan melihat ke masa lalu. "Aku dan Darmawan, ayahmu, bertemu di bangku SMA. Kami berdua berasal dari keluarga sederhana, tapi punya mimpi besar. Setelah lulus, kami memutuskan merantau ke kota ini bersama-sama." Dia tersenyum getir. "Kami pernah tinggal satu kamar kos yang sempit, berbagi satu bungkus mie instan untuk makan sehari, dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tapi kami punya impian, mendirikan usaha kontraktor kecil-kecilan. Suatu kali," lanjut Rendra, suaranya bergetar mengenang, "kami dapat proyek renovasi kecil. Tapi ada kesalahan perhitungan, dan kami rugi besar. Ayahmu, dia mengambil tanggung jawab penuh. Meski itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Dia memaksaku meneruskan sekolahku, sementara dia bekerja serabutan untuk menutupi kerugian kami." Dika mendengarkan dengan saksama. Ayahnya jarang bercerita tentang masa mudanya. Yang ia ingat hanya ayahnya yang selalu lelah pulang kerja, tapi selalu tersenyum saat menatapnya. "Lalu Bapak berhasil?" tanya Dika penasaran. Rendra mengangguk. "Aku mendapat beasiswa, lalu bekerja di perusahaan properti. Tapi sebelum aku sempat membalas budi baik ayahmu, dia sudah jatuh sakit. Kanker hati." Suara Rendra tercekat. Di rumah sakit, di hari-hari terakhirnya, dia hanya punya satu permintaan.
Dia menatap Dika dalam-dalam. Dia memintaku untuk menjagamu. Rendra, katanya waktu itu, jika suatu hari nanti kau sudah berhasil, tolong jaga Dika. Pastikan dia mendapat pendidikan yang baik. Aku percaya padamu. Air mata mengalir di pipi Rendra. Dan aku berjanji. Tapi saat itu, usahaku baru saja bangkrut. Aku bahkan tidak mampu membiayai pengobatannya, apalagi menjanjikan masa depan untukmu. Dika kini mengerti. Selama ini, dalam kenangan masa kecilnya yang kabur, ia selalu mengira pria yang sering menjenguk ayahnya itu adalah kerabat jauh yang tidak mau berurusan dengan mereka setelah ayahnya meninggal. Setelah ayah meninggal, lanjut Rendra, aku pergi merantau lagi, berusaha bangkit. Butuh 5 tahun sebelum aku bisa mendirikan usaha sendiri, dan 5 tahun lagi untuk membuatnya stabil. Selama itu, aku terus mencari informasi tentangmu. Dia mengambil dompetnya dan mengeluarkan foto lama yang sudah lusuh. Foto itu menunjukkan 2 pemuda berpakaian sederhana dengan latar belakang kota. Seorang adalah ayahnya yang masih muda, dan seorang lagi adalah Rendra dengan rambut hitam lebat. Setiap kali aku hampir menyerah, aku melihat foto ini, kata Rendra dengan suara bergetar, dan mengingat janjiku. Tapi ketika akhirnya aku kembali ke kota ini, ibumu sudah meninggal, dan pamanmu yang dulu merawatmu sudah pindah tanpa meninggalkan alamat. Dika mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah melihat foto ayahnya yang masih muda dan terlihat begitu bahagia. Lalu bagaimana Bapak bisa menemukan saya? Tanya Dika. Kebetulan, atau mungkin takdir, jawab Rendra. Seorang relawan yang kutugasi mencari informasi tentangmu melaporkan bahwa ada pemuda seusiamu yang mirip dengan Darmawan sering mengais rongsokan di TPA ini. Aku langsung datang setiap hari, berharap bertemu. Dia menepuk pundak Dika dengan lembut. Dan hari ini, ketika aku melihat kamu dari kejauhan, aku langsung tahu. Kamu adalah anak Darmawan. Sorot matamu, cara berjalanmu, semuanya sangat mirip. Mobil kini melaju mulus meninggalkan area TPA. Dika melihat dari jendela bagaimana pemandangan berubah dari tumpukan sampah menjadi perkampungan kumuh, lalu perlahan menjadi kawasan yang lebih tertata. Bapak tidak perlu merasa bersalah, kata Dika tiba-tiba, suaranya lirih. Saya bisa memahami keadaan Bapak, dan saya bertahan hidup dengan baik. Tidak, bantah Rendra dengan tegas. Janji adalah janji. Dan melihat kamu harus hidup seperti itu, suaranya tercekat, sementara aku bisa hidup enak, itu menyakitkan hatiku. Dia menarik napas dalam. Izinkan aku menebus semua itu sekarang, Dika. Aku punya rumah yang nyaman, bisnis yang stabil. Aku ingin kau tinggal bersamaku, bersekolah lagi, meraih masa depan yang layak. Dika menatap tangannya yang penuh kapalan dan kotor, lalu menatap wajah Rendra yang tulus. Di hatinya, pertarungan batin terjadi antara kebanggaan dan kemandirian yang telah ia pelajari dengan susah payah, dengan harapan untuk kehidupan yang lebih baik yang tiba-tiba hadir di depan mata. Tapi saya hanya pemulung, Pak. Tidak berpendidikan, tidak punya keterampilan, bata Dika. Rendra menggeleng. Kamu adalah anak sahabat terbaikku. Itu sudah cukup. Kami akan mulai dari nol, bersama-sama. Mobil kini memasuki kawasan perumahan mewah. Dika melihat rumah-rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Jantungnya berdebar kencang. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari televisi atau majalah bekas yang ia temukan di tumpukan sampah. Tapi, Dika ragu. Tidak ada, tapi, potong Rendra lembut. Ini bukan sekedar bantuan, Dika. Ini adalah janji pada ayahmu. Dan kali ini, aku akan menepatinya. Dia tersenyum. Selamat datang di rumah, Nak. Dika hanya bisa mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Janji yang tertunda 15 tahun akhirnya menemukan jalannya pulang. Dan hidupnya, yang selama ini hanya tentang bertahan hidup, tiba-tiba memiliki harapan baru yang lebih cerah. Mobil BMW hitam itu meluncur perlahan melalui gerbang besi berukir yang terbuka dengan anggun, mengungkapkan sebuah rumah besar bergaya modern minimalis yang seakan-akan baru saja melompat keluar dari halaman majalah arsitektur. Rumah itu berdiri megah dengan dinding putih bersih, garis-garis horizontal yang tajam, dan glass window yang memantulkan cahaya senja yang semakin memudar.
Taman depan yang tertata rapi dipenuhi dengan rumput hijau yang tampaknya baru saja dipotong, dihiasi dengan tanaman hias dan sebuah air mancur kecil di tengahnya. Dika merasa seperti memasuki dimensi lain. Hanya 10 menit yang lalu, ia masih berada di tengah bau busuk dan tumpukan sampah, dan sekarang ia duduk di dalam mobil mewah yang memasuki wilayah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. "Kita sampai," ujar Rendra dengan suara lembut, seakan-akan memahami kekaguman dan keterkejutan yang sedang melanda Dika. Dika mengangguk pelan, tangannya berkeringat. Ia memperhatikan bagaimana sopir, Jono, sudah berdiri di samping mobil dan membukakan pintu untuk mereka dengan sikap hormat. "Sekarang kamu di rumah, Nak," kata Rendra sambil menepuk pundak Dika. "Ayo masuk." Dengan langkah gamdan, Dika mengikuti Rendra menuju pintu utama rumah yang terbuat dari kayu gelap berukir. Saat pintu terbuka, sebuah ruang tamu yang luas terbentang di hadapannya. Lantai marmer yang mengilap, sofa kulit yang besar, lukisan abstrak berwarna-warni di dinding, dan lampu kristal yang menggantung dari langit-langit tinggi. Semuanya berteriak kemewahan yang membuat Dika merasa semakin kecil dan tidak pantas berada di sana. Seorang wanita paruh baya dengan penampilan rapi dan rambut yang disanggul rapi muncul dari balik pintu. Wajahnya ramah, dengan mata yang berbinar penuh keramahan. "Rendra, ini dia?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Matanya memandang Dika dengan penuh rasa ingin tahu dan kelembutan. "Iya, sayang," jawab Rendra. "Dika, ini Ibu Sari, istriku. Sari, ini Dika, anaknya Darmawan yang selama ini selalu kuceritakan padamu." Ibu Sari segera mendekat. Tangannya yang halus memegang kedua tangan Dika yang kotor dan penuh kapalan. "Akhirnya kita bertemu, Nak. Suamiku sudah sering bercerita tentang ayahmu dan janjinya. Selamat datang di rumah kami." Dika tertegun. Tidak ada sedikitpun ekspresi jijik atau penghakiman di wajah Ibu Sari saat memegang tangannya yang kotor. Yang ada hanyalah penerimaan dan kehangatan yang tulus. "Terima kasih, Bu," gumam Dika, menunduk hormat. "Maaf, saya membawa bau tidak sedap." Ibu Sari menggeleng sambil tersenyum. "Bau bisa hilang dengan mandi, Nak. Yang penting kamu sekarang sudah di sini, di tempat yang seharusnya." Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari tangga. Seorang pemuda seusia Dika, mungkin sedikit lebih tua, muncul. Ia tinggi, tampan, dengan gaya berpakaian yang kasual namun terlihat mahal. Rambutnya ditata rapi, dan di tangannya tergenggam ponsel model terbaru. Namun, sorot matanya yang tajam dan sedikit sinis langsung membuat Dika merasa tidak nyaman. "Ah, Kevin, kamu di rumah," sapa Rendra. "Ini Dika, anak dari sahabat Bapak yang dulu. Dika, ini Kevin, anak kami." Kevin tidak segera menyahut. Ia memandang Dika dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya menyorotkan pandangan yang membuat Dika merasa seperti spesimen yang sedang diamati. Ekspresi wajahnya yang awalnya netral berubah menjadi sedikit mencibir saat ia mencium bau yang terbawa oleh Dika. "Jadi ini anak pemulung yang dari tadi jadi bahan pembicaraan," ujar Kevin akhirnya. Suaranya datar namun terdengar menusuk. "Kevin," tegur Ibu Sari dengan suara tegas. "Jaga tutur katamu." Rendra juga berwajah masam. "Dika adalah tamu kehormatan kita. Dia akan tinggal bersama kita mulai sekarang." Kevin menyeringai, lalu mendekati Dika. "Tinggal bersama kita? Di rumah ini?" Ia berjalan mengelilingi Dika, memperhatikan baju dan celananya yang compang-camping. "Kamu sadar tidak kalau bau kamu seperti sampah yang baru diangkat dari TPA?" Dika menunduk. Pipinya memerah karena malu. Ia berusaha menahan diri, mengingat kebaikan yang ditunjukkan oleh Rendra dan Ibu Sari. "Kevin, cukup!" hardik Rendra, kali ini dengan suara yang lebih keras. "Dika adalah keluarga. Dia akan menempati kamar sebelah kamarmu." Wajah Kevin berubah merah. "Kamar tamu yang biasa dipakai Om Budi? Untuk dia. Bukan kamar tamu, Kevin. Kamar itu sekarang adalah kamar Dika," tegas Rendra. Ibu Sari segera menyela, mencoba meredakan ketegangan. "Dika, kamu pasti lelah dan perlu membersihkan diri. Mari ibu tunjukkan kamarmu." Dia memandang Dika dengan mata penuh permintaan maaf, lalu memimpin Dika menuju tangga.
Saat mereka berjalan melewati Kevin, Dika bisa mendengar gumaman pelan. "Jangan harap aku akan memperlakukanmu seperti keluarga." Di atas tangga, Ibu Sari memegang lengan Dika. "Maafkan Kevin, Nak. Dia butuh waktu untuk menerima kehadiran orang baru." Dika mengangguk, meski hatinya terluka. "Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti." Ibu Sari membuka pintu sebuah kamar yang luas. Kamar itu memiliki tempat tidur king size, meja belajar, lemari pakaian besar, dan bahkan kamar mandi dalam. Jendela besar menghadap ke taman belakang rumah yang indah. "Ini kamarmu sekarang," ujar Ibu Sari. "Ada kamar mandi di dalam. Mandi dan beristirahatlah. Nanti makan malam, Ibu akan memanggilmu." Setelah Ibu Sari pergi, Dika berdiri sendiri di tengah kamar yang luas. Ia menatap tempat tidur yang bersih dan empuk, lalu melihat dirinya sendiri yang masih penuh dengan debu dan kotoran. Rasanya seperti mimpi yang aneh, dari gubuk reotnya yang bocor jika hujan, ke istana mewah ini dalam hitungan jam. Dia mendekati jendela, melihat pemandangan taman yang tertata rapi. Di kejauhan, ia bisa melihat kolam renang berwarna biru yang bersih. Dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang ia jalani selama ini. Tiba-tiba, ketukan pintu terdengar. Saat Dika membukanya, Kevin berdiri di sana dengan ekspresi masam. "Jangan berpikir kamu bisa dengan mudah menjadi bagian dari keluarga ini," kata Kevin dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Aku tahu orang sepertimu hanya memanfaatkan kesempatan untuk hidup enak." Dika menarik napas dalam. "Saya tidak bermaksud demikian." "Simpan saja pembelaanmu," potong Kevin. "Aku akan mengawasimu. Dan suatu hari nanti, ayah akan melihat siapa kamu sebenarnya." Setelah Kevin pergi, Dika menutup pintu perlahan. Ia bersandar di pintu, hati dan pikirannya dipenuhi dengan konflik. Di satu sisi, ada Rendra dan Ibu Sari yang menerimanya dengan hangat. Di sisi lain, ada Kevin yang jelas-jelas memusuhinya. Dia berjalan ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajahnya yang kotor, rambutnya yang acak-acakan, dan baju compang-campingnya, semuanya terlihat begitu tidak pantas di lingkungan mewah ini. "Apakah saya pantas berada di sini?" gumamnya pada bayangannya sendiri. Tapi kemudian ia teringat pelukan hangat Rendra, senyum tulus Ibu Sari, dan janji yang telah tertunda 15 tahun. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kesempatan yang diinginkan ayahnya untuknya. Dia memutuskan untuk mandi, membersihkan semua kotoran yang melekat di tubuhnya. Tapi satu hal yang ia sadari, kotoran di tubuh bisa dibersihkan, tapi prasangka dan permusuhan yang telah ditunjukkan Kevin mungkin tidak akan semudah itu hilang. Keesokan harinya, Dika terbangun dengan perasaan asing. Untuk beberapa detik, ia bingung dengan lingkungan sekitarnya. Kasur yang empuk, bantal yang wangi, ruangan yang luas dan sejuk ber-AC. Kemudian, ingatannya kembali. Pelukan Pak Rendra, rumah mewah ini, tatapan sinis Kevin. Ia menghela napas, masih merasa seperti berada dalam mimpi yang terlalu nyata. Setelah merapikan tempat tidur dengan cermat, kebiasaan yang ia pelajari sejak tinggal di asrama panti sosial dulu, ia mandi dan mengenakan pakaian bersih yang telah disediakan Ibu Sari. Bajunya yang lama, meski sudah dicuci, masih menyisakan noda-noda membandel dan bau yang sulit hilang sepenuhnya. Saat turun ke ruang makan, ia mendapati meja panjang yang penuh dengan berbagai hidangan. Nasi putih, telur dadar, sosis, roti panggang, buah-buahan segar, dan jus jeruk. Lebih banyak makanan daripada yang biasa ia makan dalam seminggu. "Selamat pagi, Nak," sapa Rendra yang sudah duduk di kepala meja, koran bisnis terbuka di tangannya. "Tidurmu nyenyak." "Pagi, Pak. Sangat nyenyak, terima kasih," jawab Dika sopan. Ia memperhatikan Kevin yang sudah duduk di sebelah Rendra, sibuk dengan ponselnya tanpa sekalipun menatap Dika. Ibu Sari masuk dari dapur dengan senyum cerah. "Dika, duduklah. Ibu buatkan sarapan spesial untuk menyambutmu." Dika duduk di kursi yang ditunjuk, merasa sedikit kikuk dengan peralatan makan lengkap di hadapannya. Ia terbiasa makan dengan sendok biasa, atau bahkan langsung dengan tangan. "Kami ada kejutan untukmu setelah sarapan," ujar Rendra sambil melipat korannya. Kevin akhirnya menatap Dika dengan alis terangkat. "Kejutan?
Apa lagi ini? Ibu, tolong ambil album foto lama yang di lemari atas, pinta Rendra pada istrinya. Beberapa menit kemudian, Ibu Sari kembali membawa album foto besar yang kulitnya sudah terlihat usang. Rendra meletakkannya di depan Dika dengan hati-hati, seperti sedang memegang harta berharga. Ini adalah kenangan masa mudaku dengan ayahmu, kata Rendra, membuka halaman pertama. Dika menatap foto-foto hitam putih yang sudah menguning. Di sana, terlihat dua pemuda dengan celana pensil dan kemeja sederhana, berdiri di depan sebuah warung tenda. Yang satu adalah Rendra dengan rambut hitam lebat, yang lain, ayah saya, bisik Dika, jemarinya hampir-hampir menyentuh foto itu. Ia belum pernah melihat foto ayahnya yang masih begitu muda dan penuh semangat. Iya, itu Darmawan, ujar Rendra dengan suara bergetar. Dia selalu lebih percaya diri dari aku. Lihat senyumnya yang lebar itu. Dia membalik halaman. Foto-foto berikutnya menunjukkan perjalanan mereka. Di atas sepeda ontel berdua, berdiri di depan bioskop tua, hingga foto mereka memegang sertifikat kelulusan kursus keterampilan. Kami dulu tinggal di sebuah kamar kos yang sempit di daerah Pasar Minggu, kenang Rendra. Tapi penuh dengan impian. Ayahmu yang mengajakku untuk mengambil kursus menjahit dan membuka usaha kecil-kecilan. Dika memperhatikan foto di mana ayahnya sedang duduk di belakang mesin jahit tua, sementara Rendra memegang kain. Ayah bisa menjahit. Bisa sekali. Dia lebih terampil dariku, jawab Rendra sambil tertawa. Kami pernah dapat pesanan seragam untuk sebuah sekolah dasar. Tapi, suaranya tiba-tiba sayu. Ada masalah dengan pembayaran. Pihak sekolah telat bayar, sementara kami sudah harus membayar supplier. Dia membalik halaman ke foto berikutnya. Sebuah gambar di mana mereka berdua berdiri di depan sebuah ruko kecil. Ini usaha terakhir kami sebelum semuanya berantakan, lanjut Rendra. Usaha kontraktor kecil-kecilan. Kami dapat proyek renovasi sebuah ruko. Tapi ada kesalahan perhitungan material, dan kami rugi besar. Dika melihat foto ayahnya yang terlihat lebih kurus dan letih di foto itu. Lalu apa yang terjadi? Rendra menutup album sebentar, mengambil napas. Ayahmu? Dia mengambil semua tanggung jawab, memaksaku untuk meneruskan sekolah. Sementara dia bekerja serabutan untuk menutupi kerugian. Dia bilang, Rendra, kamu yang lebih punya masa depan. Aku yang akan tanggung ini. Air mata menggenang di mata Rendra. Itu adalah pengorbanan terbesarnya untukku. Dan aku tidak sempat membalasnya. Ibu Sari meletakkan tangan di pundak suaminya, memberikan kekuatan. Kevin yang selama ini diam, tiba-tiba menyela. Jadi karena merasa berhutang budi pada ayahnya, sekarang bapak mau menjadikan dia anak angkat, suaranya penuh sarkasme. Bukan karena hutang budi, Kevin, bantah Rendra dengan tegas. Ini tentang janji dan tentang keluarga. Dika adalah bagian dari keluarga kita sekarang. Keluarga? Kevin mendengus. Dia bahkan bukan saudara darah kita. Cukup, Kevin, tegur Ibu Sari kali ini. Kamu tidak tahu bagaimana hubungan ayahmu dengan almarhum ayah Dika. Rendra membuka album lagi ke halaman terakhir. Sebuah foto berwarna yang sudah pudar menunjukkan dirinya dan ayah Dika berdiri di depan rumah sakit, dengan wajah-wajah serius. Ini foto terakhir kami berdua, bisik Rendra. Beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia berpesan padaku untuk merawat istrinya dan anaknya, Dika. Dan aku berjanji. Dia menatap Dika. Ayahmu adalah orang terbaik yang pernah aku kenal. Dia rela mengorbankan segalanya untuk orang yang dia anggap saudara. Dan melihatmu harus hidup sebagai pemulung, itu menghancurkanku. Dika tidak bisa menahan air matanya lagi. Butiran air mata jatuh menetes di sampul album foto. Selama ini, ia hanya mengenang ayahnya sebagai seorang buruh pabrik yang selalu lelah. Ia tidak tahu tentang pengorbanan besar yang pernah dilakukan ayahnya, tentang persahabatan sejati yang pernah ia miliki. Terima kasih sudah menunjukkan ini pada saya, Pak, kata Dika dengan suara tercekat. Saya tidak tahu ayah pernah seperti itu. Dia adalah pahlawan, Nak, ujar Rendra. Dan sekarang, giliranku untuk memastikan anaknya tidak perlu berkorban seperti dia. Kevin tiba-tiba berdiri,
Kursinya berderit. Sudah cukup drama untuk hari ini. Aku ada janji dengan teman. Setelah Kevin pergi dengan langkah kesal, suasana menjadi hening sejenak. Ibu Sari akhirnya memecah keheningan. Kevin butuh waktu, Nak. Dia anak tunggal yang selalu dimanja. Kehadiranmu merupakan perubahan besar baginya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, tambah Rendra. Kamu berhak berada di sini. Ayahmu telah memberimu hak itu dengan pengorbanannya. Dika mengangguk. Meski di hatinya masih ada keraguan. Ia melihat kembali foto ayahnya yang tersenyum lebar, berdiri di samping Rendra muda. Dua sahabat dengan masa depan cerah yang direncanakan, sebelum takdir memisahkan mereka. Mungkin, pikir Dika, ini bukan sekadar tentang janji yang harus ditepati. Ini tentang menyambung kembali sebuah persahabatan yang sempat terputus. Tentang menghidupkan kembali warisan ayahnya dalam dirinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan berusaha pantas berada di sini, bukan karena pengorbanan ayahnya, tapi karena ia bisa membuktikan bahwa darah ayahnya masih mengalir dalam dirinya, siap untuk melanjutkan perjuangan yang dulu sempat terputus. Malam itu, suasana makan malam terasa lebih formal dari biasanya. Sebuah hidangan istimewa telah disiapkan koki rumah tangga, iga bakar, sayuran segar kukus, dan nasi kebuli yang harum. Meja makan dipenuhi dengan peralatan makan perak yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Dika duduk di antara Rendra dan Ibu Sari, sementara Kevin duduk berseberangan dengannya dengan ekspresi yang masih masam. Kami punya pengumuman penting, ujar Rendra setelah mereka mulai menyantap hidangan. Mulai besok, Dika akan magang di perusahaan kita, Gria Kencana. Sendok yang sedang dipegang Dika hampir terjatuh. Magang, Pak? Tapi saya tidak punya pengalaman apa-apa. Semua bisa dipelajari, Nak, jawab Rendra dengan yakin. Kamu akan mulai dari divisi administrasi proyek. Bu Santi, manajer divisi itu, akan melatihmu. Kevin yang sedang memotong dagingnya tiba-tiba meletakkan pisau dan garpunya dengan keras. Bapak serius? Memasukkan dia ke perusahaan kita? Dia bahkan tidak lulus SMA. Dika akan melanjutkan pendidikannya sambil bekerja, sahut Ibu Sari dengan lembut. Kami sudah mendaftarkannya di program paket C, lalu nanti akan kami lanjutkan ke perguruan tinggi. Wajah Kevin memerah. Jadi sekarang kita membiayai pendidikannya juga? Apa berikutnya? Bapak akan mengangkatnya sebagai anak. Rendra menghela napas, menahan kesabaran. Kevin, sudah kubilang, Dika adalah keluarga. Wajar jika kita membantunya. Keluarga? Kevin menyeringai, menatap Dika dengan tatapan penuh kebencian. Dia bukan keluarga kami. Dia cuma anak pemulung yang beruntung bisa memanfaatkan rasa bersalah bapak. Dika menunduk. Makanan di piringnya tiba-tiba terasa seperti batu. Kevin, saya tidak bermaksud. Jangan panggil namaku, potong Kevin dengan kasar. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku seperti kita sederajat. Kevin, itu cukup, hardik Rendra. Suaranya menggelegar di ruang makan yang luas. Aku tidak akan mentolerir sikapmu seperti ini lagi. Tapi Kevin sudah tidak bisa dibendung. Bapak tidak melihat yang kulihat, dia hanya memanfaatkan Bapak. Lihatlah caranya makan, seperti orang kelaparan yang tidak pernah melihat makanan enak. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan sendok dan garpu yang benar. Dika secara refleks meletakkan sendok dan garpunya. Tangannya gemetar di pangkuannya. Memang benar. Ia terbiasa makan dengan cepat dan sederhana, bukan dengan tata krama rumit seperti ini. Ibu Sari mencoba menengahi. Kevin, sayang, Dika butuh waktu untuk beradaptasi. Beri dia kesempatan. Adaptasi. Kevin tertawa sinis. Dia tidak akan pernah bisa beradaptasi dengan dunia kita. Lihatlah caranya berjalan. Selalu menunduk seperti sedang mencari sampah. Dan baunya, meski sudah mandi berkali-kali, masih ada bau sampah yang melekat padanya. Perkataan itu seperti tamparan keras di wajah Dika. Ia tiba-tiba merasa ruangan ini sangat pengap, sulit bernapas. Dika, ujar Rendra dengan suara lembut. Abaikan perkataannya. Kamu baik-baik saja. Tapi kerusakan sudah terjadi. Dika berdiri, kursinya berderak tertarik ke belakang.
Mohon maaf. Saya sudah kenyang. Terima kasih untuk makanannya. Ia berbalik untuk meninggalkan ruangan, tapi Kevin masih belum selesai. Lari? Itu yang biasanya kamu lakukan? Kembali saja ke tumpukan sampahmu. Itu tempat yang pantas untuk orang sepertimu. Kevin! Teriak Rendra sambil berdiri. Wajahnya merah karena marah. Kamu akan meminta maaf pada Dika sekarang juga. Tidak akan, bantah Kevin, juga berdiri. Aku tidak akan meminta maaf pada sampah masyarakat yang mencoba mencuri keluargaku. Dika tidak mendengar lagi. Ia sudah bergegas keluar dari ruang makan, melewati koridor panjang, dan naik ke lantai 2. Di kamarnya, ia mengunci pintu dan bersandar di sana. Napasnya terengah-engah. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Dari balik pintu, ia mendengar suara Rendra dan Ibu Sari yang berdebat dengan Kevin di bawah. Suara mereka samar-samar, tapi cukup jelas untuk membuatnya tahu bahwa kehadirannya telah menyebabkan perpecahan dalam keluarga yang telah menerimanya dengan baik. Beberapa menit kemudian, ada ketukan lembut di pintu. Dika? Nak, boleh ibu masuk? Suara Ibu Sari. Dika membuka pintu. Ibu Sari berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan Kevin. Nak, dia sebenarnya anak yang baik. Hanya saja. Tidak apa-apa, Bu. Potong Dika dengan suara parau. Mungkin Kevin benar. Mungkin saya tidak pantas berada di sini. Ibu tidak ingin mendengar omongan seperti itu. Tegur Ibu Sari sambil masuk ke kamar. Kamu pantas berada di sini lebih dari siapapun. Rendra dan ayahmu, mereka seperti saudara. Itu membuatmu seperti keponakan bagi kami. Tapi Dika menggeleng. Saya menghargai segala kebaikan bapak dan ibu. Tapi saya tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga ini. Ibu Sari mendekat dan memeluk Dika. Pelukan itu hangat dan tulus, membuat Dika semakin sedih. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Sayang, kehadiranmu hanya mempercepat ledakan yang sudah lama tertunda. Kevin perlu belajar berbagi dan rendah hati. Ini pelajaran untuknya juga. Tak lama kemudian, Rendra muncul di pintu. Wajahnya masih tampak tegang. Dika, Kevin sudah kukumah. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Tidak perlu menghukumnya, Pak, jawab Dika. Dia hanya mengatakan apa yang dia rasakan. Dan mungkin sebagian ada benarnya. Tidak ada benarnya sama sekali, sanggah Rendra dengan tegas. Kamu adalah anak sahabat terbaikku. Kamu memiliki hak lebih untuk berada di sini daripada siapapun. Tapi di malam itu, saat Dika berbaring di tempat tidurnya yang empuk, kata-kata Kevin masih terngiang-ngiang di telinganya. Bau sampah, tidak pantas, kembali ke tumpukan sampahmu. Ia bangun dan berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Pakaian bersih, tubuh yang sudah wangi. Tapi apakah ia benar-benar bisa berubah? Atau seperti kata Kevin, ia akan selamanya menjadi anak pemulung yang tidak pantas berada di dunia mewah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggunya sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah ini, ia merindukan kesederhanaan hidupnya yang dulu, di mana musuh terbesarnya adalah rasa lapar dan cuaca buruk, bukan kata-kata pedas yang menusuk harga dirinya. Pagi hari berikutnya, suasana di rumah Rendra masih terasa tegang. Ketika Dika turun untuk sarapan, ia mendapati Kevin sudah duduk di meja makan dengan wajah masih cemberut. Kedua mata mereka bertemu sejenak, dan Dika bisa merasakan kebencian yang masih membara dari sorot mata Kevin sebelum akhirnya Kevin mengalihkan pandangannya dengan acuh. Rendra, yang tampak sudah siap untuk berangkat kerja, menyambut Dika dengan semangat. Selamat pagi, Nak. Siap untuk hari pertamamu di Gria Kencana. Dika mengangguk sambil berusaha tersenyum, meski perutnya bergejolak karena gugup. Siap, Pak. Tapi saya agak nervous. Wajar saja, ujar Ibu Sari yang sedang menuangkan jus untuk mereka. Yang penting niat belajar dan semangat, Nak. Kevin mendengus pelan. Semangat saja tidak cukup di dunia bisnis. Butuh kompetensi. Rendra menatap Kevin dengan tajam. Dan kompetensi itu bisa dipelajari, bukan? Setelah sarapan dalam suasana yang cukup canggung, Rendra mengajak Dika berangkat bersama.
Perjalanan ke kantor dilakukan dalam kesunyian yang nyaman. Rendra tampak memahami kegugupan Dika dan memberinya ruang. Gria Kencana ternyata menempati sebuah gedung perkantoran modern berlantai 6 di kawasan bisnis yang ramai. Saat mereka masuk melalui lobi yang megah dengan lantai marmer dan resepsionis yang tersenyum ramah, Dika merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Semua orang terlihat sibuk dengan pakaian rapi, berbicara dengan bahasa yang formal, dan berjalan dengan langkah percaya diri. "Selamat pagi, Pak Rendra," sapa beberapa karyawan yang mereka lewati. Rendra hanya mengangguk singkat sambil terus berjalan menuju elevator. Di dalam elevator, dia berkata pada Dika, "Kamu akan ditempatkan di divisi administrasi proyek lantai 3. Bu Santi akan menjadi mentormu." Elevator terbuka di lantai 3, memperlihatkan ruang terbuka yang dipenuhi cubikle karyawan. Seorang wanita parubaya dengan kacamata dan wajah tegas menyambut mereka. "Bu Santi, ini Dika yang sudah saya ceritakan," perkenalkan Rendra. "Dika, ini Bu Santi, manajer divisi administrasi proyek." "Selamat pagi, Bu," sapa Dika dengan sedikit membungkuk hormat. Santi memandang Dika dengan tatapan profesional. "Selamat pagi. Silakan ikut saya. Saya akan memperkenalkanmu pada tim dan menunjukkan tempat kerjamu." Rendra menepuk pundak Dika. "Semangat, Nak. Saya ada meeting di lantai 6. Nanti siang kita makan siang bersama." Setelah Rendra pergi, Santi langsung memimpin Dika menuju sebuah cubikle kecil di sudut ruangan. "Ini tempat kerjamu. Komputer sudah siap. Passwordnya sementara 123. Hari ini kamu akan belajar sistem pengarsipan dokumen proyek." Dika menganggung, berusaha menyerap semua informasi dengan cepat. "Baik, Bu." Sepanjang pagi, Dika dibimbing oleh seorang karyawan muda bernama Andi yang baik hati. Andi menunjukkan sistem komputer, cara mengakses database proyek, dan metode pengarsipan yang digunakan perusahaan. "Kamu cepat sekali tangkapnya," puji Andi setelah Dika berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Dika tersenyum malu. "Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Saat jam istirahat, Dika diajak Andi ke kantin di lantai dasar. Di sana, untuk pertama kalinya sejak tiba, Dika merasa sedikit nyaman. Kantin itu ramai dengan karyawan dari berbagai level, dan tidak ada yang memperhatikan latar belakangnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat mereka sedang mengantri, Kevin muncul dengan dua temannya dari divisi marketing. Well, lihat siapa ini," sapa Kevin dengan suara cukup keras sehingga beberapa orang menoleh. "Si anak emas sudah mulai kerja hari pertama." Dika memilih untuk tidak menanggapi, berkonsentrasi pada piring di depannya. "Saya dengar kamu ditempatkan di administrasi proyek," lanjut Kevin, kali ini lebih pelan tapi masih terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Posisi yang cukup strategis untuk seseorang yang tidak punya pengalaman. Andi, yang berdiri di belakang Dika, tampak tidak nyaman. "Kevin, mungkin kita bisa bicara nanti." "Ah, Andi," potong Kevin. "Hati-hati ya melatih dia. Jangan sampai data penting hilang atau salah input. Kamu tahu, latar belakangnya agak spesial." Beberapa karyawan di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Dika bisa merasakan tatapan penasaran dan sedikit sinis mengarah padanya. "Apa maksudmu, latar belakang spesial?" tanya seorang wanita dari divisi lain. Kevin tersenyum sinis. "Tanya saja sendiri padanya. Tapi mungkin dia malu untuk mengatakannya." Dika mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. Ia ingat nasihat Rendra untuk bersikap profesional. "Kevin," kata Dika akhirnya, menatap langsung mata Kevin untuk pertama kalinya. "Saya di sini untuk belajar dan bekerja. Sama seperti karyawan lainnya." Kevin terkejut dengan keberanian Dika, tapi segera kembali ke sikap sinisnya. "Kita lihat saja sampai kapan kamu bertahan." Setelah Kevin pergi dengan teman-temannya, Andi memandang Dika dengan penuh simpati. "Jangan hiraukan dia. Dia memang selalu sok pada junior. Tapi kerusakan sudah terjadi." Sepanjang sisa jam istirahat, Dika bisa merasakan tatapan dan bisikan-bisikan tentang dirinya. Beberapa karyawan yang tadinya ramah tiba-tiba menjaga jarak. Saat kembali ke cubiklenya, Dika menemukan secari kertas kecil di kioartnya. Tertulis dengan huruf kapital,
Jangan berharap bisa betah di sini. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ini hanya hari pertama, dan sudah ada yang secara terang-terangan memusuhinya. Bu Santi yang kebetulan lewat melihat ekspresi Dika. Ada masalah. Dika cepat-cepat menyembunyikan kertas itu. Tidak, Bu. Tidak ada masalah. Santi memandangnya curiga, tapi kemudian melanjutkan perjalanan. Oke. Jangan lupa laporan arsip proyek A harus selesai sebelum jam 4. Sepanjang sore, Dika bekerja dengan fokus ekstra. Ia menyadari bahwa di dunia ini, ia harus membuktikan diri dengan kerja keras, bukan dengan kata-kata. Setiap dokumen ia periksa 2 kali, setiap input data ia verifikasi dengan teliti. Saat jam pulang tiba, Rendra datang menjemputnya. Bagaimana hari pertamamu, Nak? Dika menarik napas dalam. Menantang, Pak. Tapi saya belajar banyak. Di mobil dalam perjalanan pulang, Dika diam-diam memperhatikan kota yang lalu lalang di luar jendela. Ia menyadari bahwa pertempuran yang dihadapinya tidak hanya melawan ketidaktahuan dan keterampilan yang kurang, tapi juga melawan prasangka dan permusuhan dari orang-orang seperti Kevin. Tapi justru tantangan ini membuatnya semakin bertekad. Ia ingat foto ayahnya yang penuh semangat di album lama Rendra. Ayahnya tidak pernah menyerah, dan ia pun tidak akan menyerah. Mungkin Kevin benar tentang satu hal, gumam Dika dalam hati sambil mengepalkan tangan di pangkuannya. Saya harus membuktikan bahwa saya pantas berada di sini. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Hari pertama di dunia korporat mungkin penuh dengan cobaan, tapi itu justru mengajarkan padanya pelajaran berharga. Di dunia yang keras ini, harga diri harus diperjuangkan, bukan diberikan. Minggu-minggu berikutnya bagi Dika adalah sebuah ritme baru yang melelahkan namun memuaskan. Pagi hingga sore ia habiskan di Gria Kencana, belajar seluk-beluk administrasi proyek di bawah bimbingan Bu Santi yang ketat namun adil. Malam harinya, 3 kali seminggu, ia menghadiri kelas paket C di sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat yang tidak jauh dari rumah Rendra. Hari ini adalah hari pertama sekolah. Dengan ransel baru pemberian Ibu Sari, Dika berdiri di depan sekolah sederhana yang kontras dengan kemewahan lingkungan tempat tinggal barunya. Gedungnya tua, catnya mengelupas di beberapa tempat, dan halamannya tidak seluas sekolah-sekolah yang biasa ia lihat di televisi. Kamu pasti Dika, sapa seorang guru parubaya yang menyambutnya di pintu gerbang. Saya Pak Budi, wali kelas malam. Pak Rendra sudah memberitahu tentangmu. Dika membungkuk hormat. Selamat sore, Pak. Iya, saya Dika. Pak Budi memandangnya dengan mata berbinar. Tidak banyak orang sepertimu yang mau kembali ke sekolah setelah sekian lama. Itu sikap yang sangat terpuji. Saat bel berbunyi, Dika masuk ke kelas yang diisi oleh sekitar 20 orang dengan berbagai usia, mulai dari yang sebaya dengannya hingga yang sudah beruban. Semua mata tertuju padanya saat ia masuk, dan Dika bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu. Teman-teman, ini Dika, siswa baru kita. Perkenalkan Pak Budi. Mari kita sambut. Sambutan yang diberikan cukup hangat, meski Dika bisa melihat beberapa orang memandangi pakaiannya yang rapi dan berkualitas, hadiah dari Ibu Sari, dengan sedikit sinis. Dika mengambil tempat duduk di bangku paling depan. Pelajaran pertama adalah matematika, sebuah pelajaran yang hampir seluruhnya ia lupakan setelah bertahun-tahun tidak menyentuh buku. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita bisa menggunakan rumus ABC, terang Pak Budi di papan tulis. Dika menatap papan tulis dengan konsentrasi penuh, mencoba memahami setiap simbol dan angka. Tapi semakin ia berusaha, semakin pusing kepalanya. Sudah 15 menit berlalu, dan ia sama sekali tidak mengerti apa yang dijelaskan. Ada yang tidak dimengerti, Dika? Tanya Pak Budi memperhatikan ekspresinya yang bingung. Dika mengangguk malu. Maaf, Pak. Sepertinya, saya ketinggalan banyak. Seorang wanita muda di sampingnya berseru. Wah, dasar orang kaya, bisanya cuma pakai baju bagus tapi otaknya kosong. Tawa kecil terdengar di sekeliling kelas. Dika menunduk, pipinya memerah. Diam, Santi, tegur Pak Budi. Di sini kita semua sama, ingin belajar dan memperbaiki masa depan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sepanjang pelajaran, Dika merasa semakin tertekan. Saat istirahat,
Ia duduk sendirian di kantin sekolah, berusaha memahami catatannya yang berantakan. "Boleh saya duduk?" tanya seorang wanita seusianya dengan suara lembut. Dika mengangguk. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Siska, salah satu siswa di kelasnya. "Jangan hiraukan Santi tadi," kata Siska sambil duduk. "Dia memang selalu sinis pada orang yang dianggapnya lebih mampu." "Tapi dia benar," keluh Dika. "Saya benar-benar tidak mengerti pelajaran hari ini. Rasanya saya terlalu bodoh untuk ini." Siska tersenyum. "Bukan bodoh, hanya butuh waktu mengejar ketertinggalan. Dulu saya juga begitu. Mau saya bantu?" Mata Dika berbinar. "Kamu tidak keberatan?" "Tentu tidak. Di sini kita harus saling membantu." Sisa malam itu dihabiskan Dika dengan Siska yang dengan sabar menjelaskan ulasan pelajaran matematika. Untuk pertama kalinya sejak kelas dimulai, Dika mulai memahami materinya. "Kamu penjelasannya sangat jelas," puji Dika saat mereka berjalan keluar sekolah setelah kelas usai. Siska mengangkat bahu. "Saya dulu guru privat sebelum keluarga saya bangkrut dan saya harus putus sekolah. Sekarang saya kerja sebagai kasir di supermarket sambil menyelesaikan paket C." Perjalanan pulang terasa lebih ringan hari itu. Dika merasa bersyukur telah menemukan teman yang baik. Tapi saat ia tiba di rumah, Kevin sudah menunggu dengan senyum sinisnya. "Bagaimana sekolahnya, Profesor?" sergah Kevin dari sofa ruang keluarga. "Sudah bisa baca tulis belum? Atau masih belajar mengenal huruf?" Dika memilih untuk tidak menanggapi dan langsung menuju kamarnya. Tapi Kevin mengikutinya. "Serius? Bagaimana rasanya kembali ke bangku sekolah di usia 21 tahun? Pasti malu sekali, ya? Teman-teman sekelasmu pasti masih remaja belasan tahun." "Diam, Kevin," hardik Dika kali ini, membuat Kevin terkejut. "Saya lelah dan ingin istirahat." Kevin tertawa. "Oh, si anak baik sudah mulai berani membalas? Hati-hati, nanti aku ceritakan pada ayah bagaimana sikapmu yang sebenarnya." Malam itu, di kamarnya, Dika menatap buku-buku pelajarannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan karena mulai memahami pelajaran dengan bantuan Siska. Di sisi lain, ada tekanan dari ejekan Kevin dan rasa minder yang masih menghantuinya. Keesokan harinya di kantor, saat jam istirahat, Dika membawa buku matematikanya dan berusaha belajar sendiri di kantin. Beberapa karyawan yang lewat meliriknya dengan heran. "Belajar apa itu, Dik?" tanya Andi yang duduk di mejanya. "Matematika untuk sekolah malam," jawab Dika malu-malu. "Wah, hebat bisa tetap semangat belajar sambil kerja." Tapi tak lama kemudian, Kevin muncul dengan beberapa koleganya. "Lihat ini, guys. Si pekerja keras sedang belajar matematika dasar. Apa tidak malu belajar penjumlahan sederhana di usia 21 tahun?" Teman-teman Kevin tertawa. Dika berusaha mengabaikan mereka, tapi tangannya gemetar memegang pensil. "Sudah kubilang, dunia ini tidak untuk orang seperti kamu," lanjut Kevin. "Lebih baik kamu kembali ke TPA dan mengais sampah. Di sana kamu tidak perlu berhitung rumit. Cukup hitung berapa kilo sampah yang kamu kumpulkan." Kali ini, Dika berdiri. "Setidaknya saya berusaha memperbaiki diri, Kevin. Daripada hanya menghina orang yang sedang berusaha." Keberanian Dika membuat teman-teman Kevin terdiam. Kevin sendiri terkejut, tapi segera menyembunyikannya dengan tawa palsu. "Kita lihat saja sampai kapan semangatmu bertahan." Setelah mereka pergi, Andi memandang Dika dengan kagum. Hebat, berani melawan si Raja Kevin. Tapi bagi Dika, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang mempertahankan harga dirinya yang mulai pulih. Ia kembali duduk dan membuka bukunya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih besar. Malamnya di sekolah, Siska memperhatikan perubahan pada Dika. "Kamu kelihatan lebih percaya diri hari ini." Dika tersenyum. "Mungkin karena saya mulai menyadari bahwa pendidikan ini bukan hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi untuk diri saya sendiri." Saat pelajaran matematika dimulai, kali ini Dika bisa mengikuti dengan lebih baik. Bahkan saat Pak Budi memberi soal latihan, ia adalah salah satu yang pertama menyelesaikannya dengan benar. "Bagus sekali, Dika," puji Pak Budi.
Kemajuan yang sangat pesat. Santi yang dulu mengejeknya kini memandangnya dengan rasa hormat. Saat istirahat, ia bahkan mendekati Dika. Maaf untuk komentarku kemarin. Aku tidak tahu kamu serius ingin belajar. Di perjalanan pulang, Dika menyadari sesuatu yang penting. Tantangan terberat dalam memperbaiki hidup bukanlah ketidaktahuan atau kemiskinan, melainkan suara-suara negatif, baik dari orang lain maupun dari dalam dirinya sendiri, yang berusaha menjatuhkannya. Tapi hari ini, ia telah membuktikan pada dirinya bahwa ia bisa melawan semua itu. Dan untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanan barunya, ia benar-benar percaya bahwa masa depannya bisa lebih cerah dari masa lalunya. Bulan-bulan berlalu, dan Dika mulai menemukan ritmenya. Di Gria Kencana, ia tidak lagi menjadi beban bagi Bu Santi. Kemampuannya yang cepat belajar dan ketelitiannya yang luar biasa, hasil dari tahun-tahun menghitung dan memilah barang rongsokan, membuatnya justru menjadi aset berharga di divisi administrasi. Bahkan Bu Santi yang terkenal sulit dipuaskan mulai memberikan tanggung jawab lebih padanya. Hari ini kamu akan menangani laporan progres proyek Permata Hijau, kata Bu Santi suatu pagi, meletakkan setumpuk dokumen di meja Dika. Ini proyek besar, dan Pak Rendra sendiri yang meminta laporan ini untuk presentasi besok. Dika mengangguk serius, menyadari betapa pentingnya kepercayaan ini. Saya akan menyelesaikannya dengan baik, Bu. Sepanjang pagi, Dika bekerja dengan fokus penuh. Ia memeriksa setiap invoice, memverifikasi progres pembayaran, dan mencocokkan dengan jadwal pelaksanaan proyek. Saat ia hampir menyelesaikan laporannya, Kevin muncul di cubiklenya. "Busi, isi," ujar Kevin dengan nada yang tidak seperti biasanya, lebih ramah, hampir bersahabat. Dika menatapnya waspada. "Iya, Bu Santi memberi saya laporan penting untuk proyek Permata Hijau." "Ah, proyek andalan ayah," Kevin mengangguk, lalu mendekat. "Dengar, tentang semua yang terjadi antara kita. Mungkin aku terlalu keras. Aku cuma butuh waktu menerima kehadiranmu." Dika terkejut dengan permintaan maaf tidak langsung ini. "Tidak apa-apa. Saya mengerti." Kevin tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Aku lihat kamu sudah beradaptasi dengan baik. Bahkan Bu Santi bilang kamu pekerja yang teliti." "Terima kasih," jawab Dika, masih merasa aneh dengan sikap ramah Kevin yang tiba-tiba. "Kebetulan, aku ada meeting dengan klien di lantai 1. Tapi lupa bawa flash disk berisi presentasi. Boleh pinjam flash diskmu sebentar? Aku akan kembalikan sebelum makan siang." Dika ragu sejenak, tapi melihat sikap Kevin yang baik hari ini, ia akhirnya mengangguk. "Tentu. Ini flash disk saya." "Thanks." Kevin mengambil flash disk itu. "Aku kembalikan nanti ya." Setelah Kevin pergi, Dika kembali ke pekerjaannya. Ia menyelesaikan laporan proyek Permata Hijau tepat sebelum makan siang, merasa puas dengan hasil kerjanya. Saat ia akan menyimpan file laporan ke flash disk, baru ia sadari bahwa flash diska masih dipinjam Kevin. "Ah, tidak apa-apa," gumamnya sendiri. "Nanti saya minta kembali setelah makan siang." Saat makan siang dengan Andi di kantin, Dika memperhatikan Kevin sedang makan dengan sekelompok manajer dari divisi lain. Kevin bahkan melambai padanya dengan ramah, membuat Dika semakin yakin bahwa mungkin mereka memang bisa berbaikan. Setelah makan siang, Dika kembali ke cubiklenya dan menemukan flash diska sudah dikembalikan, diletakkan rapi di atas keyboard. Ia tersenyum, merasa lega bahwa sikap Kevin mulai berubah. "Baik juga akhirnya dia," gumam Dika sambil memasang flash disk ke komputernya. Ia segera menyimpan file laporan proyek Permata Hijau ke flash disk, lalu mengirimkan kopinya ke email Bu Santi seperti prosedur standar. Pekerjaan hari itu selesai dengan baik, dan Dika merasa bangga bisa menyelesaikan tugas pentingnya dengan tepat waktu. Keesokan harinya, malapetaka terjadi. Dika sedang memeriksa email ketika Bu Santi datang dengan wajah pucat dan tegang. "Dika, ada masalah besar. Laporan proyek Permata Hijau yang kamu kerjakan, anggaran materialnya salah total." Dika terkejut. "Tidak mungkin, Bu. Saya periksa berulang kali." "Datang ke ruang meeting sekarang. Pak Rendra dan tim direksi sedang menunggu." Dengan jantung berdebar kencang, Dika mengikuti Bu Santi ke ruang meeting di lantai 6. Di sana,
Rendra duduk di kepala meja dengan wajah masam, dikelilingi oleh para manajer divisi, termasuk Kevin yang duduk dengan ekspresi serius. Laporan yang kamu buat ini hampir membuat perusahaan rugi miliaran rupiah. Dika, tegur Rendra dengan suara berat. Anggaran untuk material baja kamu tulis 2 miliar. Padahal seharusnya 20 miliar. Dika membeku. Itu tidak mungkin, Pak. Saya yakin saya menulis 20 miliar. Salah seorang manajer menggeleng. Kami sudah periksa file yang kamu kirim ke Bu Santi. Jelas-jelas tertulis 2 miliar. Kalau tidak ada Pak Kevin yang kebetulan memeriksa ulang pagi ini, kita sudah tanda tangan kontrak dengan angka yang salah itu. Semua mata tertuju pada Dika. Ia merasa seperti ditampar. Tapi saya... Kamu apa? Lelah? Stres? Atau memang tidak kompeten? Sergah manajer keuangan. Kevin berbicara dengan suara yang penuh keprihatinan palsu. Mungkin Dika belum terbiasa dengan angka-angka besar. Kita harus memakluminya, mengingat latar belakangnya. Rendra memandang Dika dengan wajah kecewa. Dika, aku percayakan proyek penting padamu. Kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Dika menggigit bibir, mencoba mengingat-ingat setiap langkah yang dilakukannya kemarin. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Flash disk. Saya simpan file aslinya di flash disk saya. Ia mengeluarkan flash disk dari saku dan dengan tangan gemetar memasangnya ke laptop di ruang meeting. Saat file dibuka, semua orang bisa melihat bahwa angka yang tertulis memang 2 miliar, bukan 20 miliar. Sudah jelas, kan? Kata manajer keuangan. Kesalahan ada padamu. Tapi Dika tidak menyerah. Ia ingat sesuatu tentang cara kerja komputer yang dipelajarinya di sekolah malam. Tunggu. File ini punya properti yang bisa menunjukkan kapan terakhir diubah. Dengan beberapa klik, ia membuka properti file. Dan yang mereka lihat membuat ruangan menjadi hening. File ini diubah kemarin jam 13.25. Baca Dika dengan suara lantang. Padahal saya sudah menyelesaikan laporan ini jam 11.30 dan langsung keluar untuk makan siang. Saat itu flash disk saya sedang dipinjam. Dia berhenti tiba-tiba. Matanya menatap Kevin. Semua orang di ruangan juga menatap Kevin, yang wajahnya mulai pucat. Jam 13.30 kemarin saya sedang meeting dengan klien, kata Kevin cepat. Bisa dicek di jadwal. Tapi keraguan sudah terlanjur muncul. Rendra memandangi putranya dengan tatapan yang dalam. Meeting MU hanya 30 menit. Kevin. Dari jam 13 sampai pukul 13.30. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa begitu tebal. Bu Santi akhirnya berbicara. Saya punya log akses komputer. Mari kita periksa siapa yang mengakses komputer Dika kemarin siang. Beberapa menit kemudian, kebenaran mulai terungkap. Log menunjukkan bahwa ada akses ke komputer Dika pada jam 13.28, tepat setelah meeting Kevin selesai, dari komputer yang biasa digunakan Kevin di divisi marketing. Kevin berdiri, wajahnya merah padam. Ini tidak benar. Pasti ada yang memframeku. Tapi bukti-bukti sudah terlalu kuat. Rendra menghela napas panjang. Wajahnya berubah dari kecewa menjadi sedih. Meeting selesai untuk sekarang. Kevin, ikut aku ke ruanganku. Saat mereka meninggalkan ruangan, Dika bisa melihat betapa hancurnya Rendra. Masalah bisnis telah diselesaikan, tapi masalah keluarga yang jauh lebih dalam baru saja terbongkar. Di cubiklenya, Dika duduk termenung. Andi menghampirinya. Aku tidak menyangka Kevin akan segitiga. Tapi Dika tidak merasa menang. Ia justru merasa sedih. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar tentang dirinya, tapi tentang seberapa jauh Kevin akan merusak perusahaan keluarga hanya untuk menjatuhkannya. Malam itu, saat pulang ke rumah, suasana begitu mencekam. Rendra langsung masuk ke ruang kerjanya tanpa bicara pada siapapun. Ibu Sari terlihat seperti baru menangis. Kevin tidak terlihat sama sekali. Di kamarnya, Dika merenungkan segala yang terjadi. Ia datang ke keluarga ini dengan harapan bisa menemukan rumah baru, tapi justru membawa badai yang mengoyak-oyak hubungan antara ayah dan anak. Tapi satu hal yang ia sadari, dalam pertempuran ini, tidak ada pemenang. Yang ada hanya keluarga yang semakin retak,
dan kepercayaan yang harus dibangun kembali dari nol. Dan untuk pertama kalinya, Dika benar-benar mempertanyakan, apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Keesokan harinya setelah insiden laporan proyek, suasana di Gria Kencana terasa sangat berbeda. Para karyawan yang biasanya ramai bercakap-cakap di koridor kini berbicara dengan suara rendah, melemparkan pandangan penuh arti setiap kali nama Kevin atau Dika disebut. Dika sendiri memilih untuk datang lebih pagi, berharap bisa menghindari tatapan dan bisikan yang membuatnya tidak nyaman. Saat ia sedang memeriksa email di cubiklenya, Bu Santi menghampiri dengan wajah yang lebih lembut dari biasanya. "Dika, ada waktu sebentar?" "Tentu, Bu," jawab Dika sambil berdiri. "Mari kita ke ruang rapat kecil." Di ruang rapat, Bu Santi duduk berhadapan dengan Dika. "Pertama, saya ingin meminta maaf. Seharusnya saya tidak langsung menyalahkanmu kemarin sebelum memeriksa fakta secara lengkap." "Tidak apa-apa, Bu. Situasinya memang mendesak," kata Dika dengan rendah hati. Bu Santi menghela napas. "Kedua, Pak Rendra memintamu untuk tidak membicarakan insiden ini dengan siapapun. Ini adalah masalah keluarga." Dika mengangguk paham. "Saya mengerti, Bu." "Yang ketiga," Bu Santi melanjutkan, "Pak Rendra merasa kamu butuh waktu untuk beradaptasi lebih lanjut. Dia menyarankan kamu mengambil cuti beberapa hari." Dika merasa seperti ditampar. "Cuti? Tapi saya baik-baik saja, Bu. Saya ingin terus bekerja. Ini untuk kebaikan semua pihak, Dika. Setidaknya sampai situasi tenang." Bu Santi meletakkan formulir cuti di depan Dika. "Isi ini. Kamu bisa kembali bekerja Senin depan." Dengan berat hati, Dika mengisi formulir cuti tersebut. Perasaan campur aduk membanjiri dirinya. Sedih, marah, tapi juga memahami posisi sulit Rendra. Sepanjang perjalanan pulang, Dika merenungkan nasibnya. Dia merasa seperti bola pingpong yang dioper dari satu masalah ke masalah lain. Saat tiba di rumah, ia memutuskan untuk tidak langsung masuk, tetapi pergi ke taman kecil di dekat rumah Rendra untuk menghirup udara segar. Di sana, di bangku taman, ia bertemu dengan seseorang yang tidak disangkanya. "Siska?" Sapa Dika heran melihat teman sekelasnya duduk sendirian dengan buku di tangan. Siska menoleh. Wajahnya juga menunjukkan keheranan. "Dika, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya tinggal di rumah itu," jawab Dika menunjuk ke arah rumah Rendra yang megah. Mata Siska membelalak. "Kamu tinggal di rumah Pak Rendra, pemilik Gria Kencana?" Dika mengangguk pelan. "Ceritanya panjang. Tapi kamu, kenapa bisa di sini?" "Aku bekerja paruh waktu sebagai pengasuh anak tetangga sebelah rumah Pak Rendra," jelas Siska. "Sekarang jam istirahatku." Mereka duduk bersama di bangku taman, dan untuk pertama kalinya sejak insiden di kantor, Dika merasa bisa bernapas lega. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari pertemuannya dengan Rendra, konflik dengan Kevin, hingga insiden laporan proyek yang baru saja terjadi. Siska mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. "Jadi sekarang kamu cuti paksa?" "Iya. Rasanya tidak adil. Saya yang difitnah, tapi saya yang dihukum," keluh Dika. "Tapi kamu mengerti kenapa Pak Rendra mengambil keputusan seperti itu, kan?" tanya Siska lembut. "Ini tentang menyelamatkan hubungan dengan anak kandungnya." Dika menghela napas. "Iya, saya mengerti, tapi tetap saja sakit hati." Siska tersenyum simpatik. "Hidup memang tidak selalu adil, Dika. Tapi lihat sisi positifnya. Sekarang kamu punya waktu luang untuk fokus pada pelajaran." Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan belajar bersama di taman. Siska membantu Dika memahami materi ekonomi yang akan diujikan minggu depan. Berbeda dengan suasana tegang di kantor dan rumah, belajar dengan Siska terasa menyenangkan dan menenangkan. "Siska, kamu sangat sabar mengajarku," puji Dika saat mereka berhasil menyelesaikan soal-soal sulit. "Sama seperti kamu yang sabar menghadapi semua cobaan ini," balas Siska. "Kamu kuat, Dika. Lebih kuat dari yang kamu kira." Kata-kata Siska seperti air segar di tengah gurun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Dika merasa dihargai dan dipahami. Saat matahari mulai terbenam,
Mereka berjalan pulang bersama. "Terima kasih sudah mendengarkan dan membantuku hari ini," ucap Dika saat sampai di depan rumah Rendra. "Sama-sama. Ingat, kamu tidak sendirian," kata Siska sambil tersenyum. "Oh, iya. Besok ada kelompok belajar di rumahku. Mau ikut?" Dika berpikir sejenak. "Boleh juga. Setidaknya saya punya kegiatan selama cuti." Keesokan harinya, Dika pergi ke rumah Siska yang terletak di kawasan yang lebih sederhana, tapi terasa hangat dan bersahaja. Di sana, ia bertemu dengan 3 teman sekelas lainnya yang juga sedang mengejar paket C. "Jadi ini dia orang yang membuat nilai matematikanya melampaui kita semua," sapa seorang pria bernama Anton dengan ramah. Dika tersipu. "Kebetulan saja saya suka berhitung." Sepanjang sesi belajar kelompok, Dika merasa diterima dengan hangat. Tidak ada yang peduli latar belakangnya. Tidak ada yang menatapnya dengan sinis. Mereka semua adalah orang-orang yang berjuang untuk masa depan yang lebih baik. "Saya dengar kamu kerja di Gria Kencana," kata seorang wanita bernama Maya. "Bagaimana rasanya kerja di perusahaan besar?" Dika tersenyum getir. "Penuh tantangan. Tapi saya belajar banyak." Saat istirahat, Ibu Siska menghidangkan teh dan kue sederhana. "Terima kasih sudah mau belajar bersama Siska," kata Ibu Siska pada Dika. "Dia biasanya belajar sendirian." "Saya yang berterima kasih, Bu. Siska sudah banyak membantu saya," jawab Dika. Di tengah kesederhanaan rumah Siska dan kehangatan teman-teman barunya, Dika menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, ia terlalu fokus pada pertempuran di rumah dan kantor Rendra, sampai lupa bahwa masih ada dunia lain di luar sana. Dunia di mana ia bisa diterima apa adanya, tanpa prasangka dan permusuhan. Pulang dari rumah Siska, Dika menemukan Ibu Sari menunggunya di ruang tamu dengan wajah cemas. "Dika, kita perlu bicara," kata Ibu Sari. Mereka duduk di ruang keluarga yang mewah, kontras dengan kesederhanaan rumah Siska yang baru saja Dika kunjungi. "Kevin akan pergi beberapa hari ke rumah neneknya," jelas Ibu Sari. "Rendra sangat kecewa padanya." Dika mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. "Aku tahu ini sulit untukmu, Nak, tapi tolong mengertilah. Rendra sedang dalam posisi yang sangat sulit." "Saya mengerti, Bu. Dan saya berterima kasih atas segala kebaikan Bapak dan Ibu," jawab Dika tulus. Ibu Sari memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu anak yang baik, Dika. Ayahmu pasti sangat bangga padamu." Malam itu, di kamarnya, Dika merenungkan semua yang terjadi. Pertemuannya dengan Siska dan teman-teman sekelasnya memberinya perspektif baru. Mungkin jawabannya bukan dengan terus berjuang untuk diterima di dunia Rendra, tapi dengan membangun dunianya sendiri, dunia di mana ia bisa berdiri tegak dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Dia mengambil buku catatannya dan mulai menulis rencana untuk masa depannya. Pendidikan harus diselesaikan, pengalaman kerja harus terus dikumpulkan, dan yang terpenting, ia harus belajar memaafkan dan melupakan. Teman baru telah memberinya harapan baru. Dan kali ini, Dika yakin bahwa apapun yang terjadi, ia akan baik-baik saja. Karena sekarang ia tahu bahwa di luar tembok tinggi rumah mewah ini, masih ada dunia yang siap menerimanya dengan tangan terbuka. Minggu cuti Dika berakhir, dan ia kembali ke Gria Kencana dengan perasaan campur aduk. Suasana kantor masih terasa tegang. Tapi setidaknya Kevin masih berada di rumah neneknya, memberikan kesempatan bagi Dika untuk bernapas lega sementara waktu. "Hari ini kamu akan membantu tim arsip," ujar Bu Santi pagi itu. "Kami perlu memindahkan dokumen-dokumen proyek lama ke ruang penyimpanan baru." Dika mengangguk, bersyukur mendapatkan tugas yang jelas dan tidak terlalu rumit. Sepanjang pagi, ia sibuk memindahkan box-box dokumen dari lantai 3 ke ruang arsip di basement. Pekerjaan fisik ini justru menenangkannya, mirip dengan aktivitasnya dulu saat memilah barang rongsokan, tapi dalam lingkungan yang bersih dan teratur. Saat ia sedang istirahat makan siang, Andi menghampirinya dengan wajah serius. "Dengar, Dik, hati-hati, ada yang tidak beres." Dika menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Beberapa orang di divisi lain membisikkan sesuatu tentang kamu. Katanya, kamu punya masalah dengan uang." Dika terkesiap. "Masalah dengan uang? Apa maksudnya?"
Andi melihat sekeliling sebelum melanjutkan dengan suara rendah. Katanya dulu kamu sering berurusan dengan preman dan punya hutang. Itu sebabnya kamu mau saja diambil Pak Rendra, karena butuh perlindungan. Wajah Dika pucat. Itu tidak benar. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Aku tidak tahu persis. Tapi sumbernya katanya dari orang yang dekat dengan keluarga Pak Rendra. Dika langsung tahu siapa dalang di balik semua ini. Tapi tanpa bukti, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang sisa hari itu, Dika bisa merasakan tatapan curiga dari beberapa karyawan. Saat ia melewati koridor, percakapan tiba-tiba berhenti. Saat ia masuk lift, orang-orang diam saja. Suasana yang dulu mulai membaik kini kembali tegang. Keesokan harinya, masalah menjadi lebih buruk. Dika sedang bekerja di ruang arsip ketika Bu Santi datang mencari dengan wajah pucat. Dika, ada apa dengan ini? Tanya Bu Santi sambil menunjukkan printout email. Email anonim ini dikirim ke semua manajer. Berisi tuduhan bahwa kamu mencoba mengakses data finansial perusahaan secara tidak sah. Dika mengambil printout itu dengan tangan gemetar. Isi emailnya membuat darahnya mendidih. Perhatian kepada seluruh manajer Gria Kencana. Kami ingin memperingatkan tentang karyawan baru Dika, Divisi Administrasi Proyek, yang memiliki akses tidak wajar ke data sensitif perusahaan. Subjek tersebut diketahui memiliki latar belakang finansial yang bermasalah dan diduga mencoba mengakses informasi keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Disarankan untuk memeriksa ulang akses dan wewenang yang diberikan padanya. Ini fitnah keji, protes Dika. Saya tidak pernah mencoba mengakses data finansial. Tapi masalahnya, akses log menunjukkan bahwa komputer kamu memang mengakses server keuangan minggu lalu, kata Bu Santi dengan suara berat. Itu tidak mungkin. Saya bahkan tidak tahu cara mengakses server keuangan. Tapi bukti berbicara lain. Saat diperiksa, log sistem memang mencatat akses dari komputer Dika ke folder terbatas berisi data finansial perusahaan. Dika merasa dunia berputar. Saya tidak melakukan ini, Bu. Saya bersumpah. Bu Santi melihatnya dengan tatapan campur aduk, antara percaya dan ragu. Kamu harus menghadap Pak Rendra. Sekarang. Di ruang Rendra, suasana begitu mencekam. Rendra duduk di belakang mejanya dengan wajah lelah. Sementara dua orang dari divisi IT dan keuangan berdiri dengan ekspresi serius. Penjelasan kamu, Dika, kata Rendra dengan suara datar. Pak, saya tidak melakukan ini. Saya difitnah. Jawab Dika tegas, meski hatinya berdebar kencak. Manajer IT menggeleng. Log sistem tidak berbohong. Pak, akses memang berasal dari komputer Dika. Tapi siapapun bisa menggunakan komputer saya saat saya tidak di tempat. Bantah Dika. Kamu bilang minggu lalu kamu cuti. Siapa yang akan menggunakan komputer kamu? Tanya manajer keuangan. Dika terdiam. Ia tidak punya bukti untuk membela diri. Rendra menghela napas panjang. Dika, aku ingin mempercayaimu. Tapi bukti-bukti ini. Pak, boleh saya tahu kapan persisnya akses tidak sah ini terjadi? Tanya Dika tiba-tiba. Manajer IT memeriksa dokumennya. Hari Rabu minggu lalu, jam 14.35. Dika tersenyum getir. Itu mustahil. Hari Rabu minggu lalu jam 14.35 saya sedang di kantor polisi mengurus surat kehilangan dompet. Semua orang di ruangan terkejut. Kantor polisi, ulang Rendra. Iya, Pak. Dompet saya hilang di halte bus hari Selasa malam. Saya melaporkannya ke polisi Rabu siang dan baru selesai jam 15.30. Ini laporan polisinya. Dika mengeluarkan secari kertas dari dompetnya yang baru. Rendra mengambil dokumen itu dan memeriksanya dengan cermat. Wajahnya berubah lega, tapi kemudian kembali tegang. Jadi memang ada yang sengaja memframeku. Tapi masalah belum selesai. Beberapa jam kemudian, saat Dika kembali ke cubiklenya, ia menemukan kejutan lain yang lebih mengejutkan. Sebuah flash disk mewah, bukan miliknya, tergeletak di atas keyboardnya. Saat ia penasaran dan memasangnya ke komputer, isinya membuatnya membeku. Flash disk itu berisi file-file rahasia perusahaan, proposal tender rahasia, laporan keuangan internal, bahkan draft kontrak dengan klien penting. Dengan tangan gemetar,
Dika mencabut flash disk itu. Tapi sudah terlambat. Dika, apa yang kamu lakukan? Teriak Bu Santi yang tiba-tiba muncul. Ini bukan milik saya, bata Dika. Lalu kenapa ada di komputermu? Dan kenapa kamu baru saja mencabutnya seperti menyembunyikan sesuatu? Keributan ini menarik perhatian karyawan lain. Dalam sekejap, kerumunan orang sudah berkumpul di sekitar cubikle Dika. Manajer keuangan yang kebetulan lelang langsung mengambil flash disk itu. Ini data rahasia perusahaan. Data yang seharusnya tidak boleh keluar dari server terbatas. Semua mata menatap Dika dengan tuduhan. Ia terjebak dalam skenario yang begitu sempurna, tanpa celah untuk membela diri. Panggil security, perintah manajer keuangan, dan hubungi Pak Rendra. Dalam waktu singkat, Dika sudah dikelilingi oleh security dan para manajer. Rendra datang dengan wajah pucat. Flash disk ini ditemukan di komputermu, Dika, kata manajer keuangan. Berisi data rahasia perusahaan. Tapi ini bukan milik saya. Seseorang menaruhnya di sini, bantah Dika. Siapa? Tanya Rendra, suaranya penuh kekecewaan. Dika ingin menyebut nama Kevin, tapi ia tidak punya bukti. Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya tidak melakukan ini. Security kemudian menggeledah cubikle Dika. Dan yang mereka temukan membuat situasi semakin buruk. Beberapa dokumen asli perusahaan terselip di antara buku-buku milik Dika. Ini dokumen arsip proyek Permata Hijau yang seharusnya sudah dimusnahkan, teriak Bu Santi. Rendra memandang Dika dengan tatapan hancur. Dika, setelah semua yang telah kulakukan untukmu. Pak, tolong percaya pada saya. Saya tidak mencuri data apapun. Mohon Dika. Tapi bukti-bukti fisik terlalu kuat. Flash disk berisi data rahasia di komputernya, dokumen rahasia di cubiklenya, dan log akses tidak sah dari komputernya. Semuanya membentuk rangkaian bukti yang sempurna. Dika, aku tidak punya pilihan lain, kata Rendra dengan suara bergetar. Kamu ditangguhkan dari pekerjaan, efektif seketika. Dan kamu tidak boleh kembali ke rumah sampai masalah ini jelas. Dika merasa seperti ditampar. Ditangguhkan dari pekerjaan adalah satu hal. Tapi diusir dari rumah? Itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Pak, tolong saya tidak punya tempat lain untuk pergi, desis Dika. Rendra menutup mata, seakan-akan tidak tahan melihatnya. Aku minta maaf, Dika. Tapi dengan semua bukti ini, aku harus melindungi perusahaan dan keluarganya. Saat security mengawalnya keluar dari gedung, Dika bisa melihat tatapan berbagai macam ekspresi. Ada yang sinis, ada yang heran, ada yang kasihan. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan kecewa dari Rendra. Di luar gedung, dengan tas berisi barang-barang pribadinya, Dika berdiri sendirian. Langit mendung seakan-akan mencerminkan hatinya. Ia kembali ke titik nol, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa harga diri. Tapi yang paling menyakitkan adalah ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan kali ini, Kevin telah berhasil dengan rencananya yang keji. Dengan langkah gontai, Dika berjalan menyusuri trotoar, tidak tahu harus pergi kemana. Fitnah yang keji telah merenggut segalanya dari dirinya dalam sekejap. Hujan mulai turun membasahi jalanan ketika Dika berjalan tanpa arah jelas. Butiran air yang dingin menyatu dengan air mata panas yang mengalir di pipinya. Tas ransel di pundaknya terasa lebih berat dari biasanya, berisi segelintir barang pribadi dan rasa malu yang tak terkira. Diusir, gumamnya pada diri sendiri, suaranya parau. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Kevin berhasil. Ia berjalan tanpa tujuan, kaki secara otomatis membawanya ke arah yang semakin familiar, daerah kumuh di pinggiran kota, tempat ia dulu tinggal sebelum bertemu Rendra. Bau anyir sampah dan bau tanah basah setelah hujan mulai tercium, membangkitkan kenangan yang sudah berusaha ia tinggalkan. Setelah berjam-jam berjalan, ia sampai di sebuah gubuk reyot di tepi kali. Gubuk itu milik Pak Warsim, pemulung senior yang dulu sering ia temui di TPA. Dika, itu kamu? Teriak Warsim dari dalam gubuk saat melihat bayangan di pintu. Apa yang terjadi? Kamu terlihat mengerikan. Dika tidak bisa menahan lagi. Ia terjatuh di depan gubuk. Tubuhnya gemetar menahan tangis.
Mereka mengusirku, Pak. Warsim membantu Dika masuk ke dalam gubuk yang sempit dan berantakan itu. Siapa yang mengusirmu? Keluarga orang kaya itu. Dika mengangguk, lalu menceritakan semua yang terjadi. Fitnah keji Kevin, bukti-bukti palsu, dan pengusiran dari rumah dan perusahaan Rendra. Warsim mendengarkan sambil menggeleng-geleng. Aku sudah bilang, orang kaya seperti mereka tidak pernah tulus. Mereka hanya memanfaatkan kita, lalu membuang ketika sudah tidak berguna. Tapi Pak Rendra, awalnya dia baik, bantah Dika lemah. Baik? Kalau benar baik, mana mungkin dia mudah percaya fitnah seperti itu? Warsim menyiapkan teh hangat untuk Dika. Sekarang apa rencanamu? Dika menatap kosong ke depan. Saya tidak tahu. Mungkin kembali mengais rongsokan seperti dulu. Kamu bisa tinggal sini dulu, tawar Warsim. Tapi ingat, hidup di sini tidak semudah di rumah mewah itu. Malam pertama Dika di gubuk Warsim adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tempat tidur dari papan yang keras, bau anyir dari kali yang tercemar, dan suara tikus yang berlarian di atap. Semuanya mengingatkannya pada kehidupan yang sudah ia tinggalkan. Keesokan paginya, Dika bangun dengan mata bengkak dan semangat yang hancur. Warsim sudah bersiap untuk pergi ke TPA. Mau ikut? Tanya Warsim. Dika mengangguk pelan. Ia tidak punya pilihan lain. Saat tiba di TPA, suasana familiar menyambutnya. Bau busuk yang menusuk, debu beterbangan, dan para pemulung yang sudah sibuk bekerja sejak subuh. Beberapa dari mereka mengenali Dika. Loh, si Dika kembali, sapa seorang pemulung. Kamu kan sudah jadi orang kaya, ngapain balik ke sini? Dika tidak menjawab, hanya menunduk dan mulai memilah-milah tumpukan sampah. Hari-hari berikutnya berlangsung dalam rutinitas yang menyedihkan. Bangun subuh, pergi ke TPA, mengais rongsokan, menjualnya ke pengepul, dan kembali ke gubuk dengan uang pas-pasan. Setiap gerakan terasa mekanis, tanpa semangat. Rasanya seperti semua kemajuan yang telah ia capai. Pendidikan, pekerjaan, harga diri, lenyap dalam sekejap. Suatu sore, saat Dika sedang duduk sendirian di tepi kali yang kotor, Siska tiba-tiba muncul. Dika, akhirnya kutemukan kamu, teriak Siska dengan wajah penuh kelegaan. Dika terkejut. Siska, bagaimana kamu bisa menemukanku? Saya mencari-cari informasi tentangmu. Bertanya pada siapa saja yang mungkin tahu. Seorang pemulung memberitahuku bahwa kamu tinggal di sini. Siska memandang sekeliling dengan wajah sedih. Dika, kamu tidak pantas berada di sini. Tapi inilah kenyataannya, jawab Dika getir. Mungkin inilah tempat yang pantas untuk orang sepertiku. Jangan bicara seperti itu, hardik Siska. Kamu tahu siapa yang sebenarnya melakukan semua ini, kan? Dika mengangguk pelan. Kevin. Tapi tidak ada gunanya. Pak Rendra lebih percaya pada bukti-bukti palsu daripada padaku. Saya tidak percaya kamu mencuri data perusahaan, kata Siska tegas. Terima kasih sudah percaya padaku. Tapi nyatanya, tidak ada orang lain yang percaya. Siska duduk di samping Dika. Kamu harus melawan, Dika. Kamu tidak boleh menyerah seperti ini. Lawan dengan apa? Tanya Dika dengan suara hampa. Aku tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya bukti. Yang kupunya hanya keyakinan bahwa aku tidak bersalah, dan itu tidak cukup di dunia ini. Minggu depan ada ujian akhir. Ingat Siska, kamu harus tetap ikut ujian. Dika tertawa pahit. Untuk apa? Gelar paket C tidak akan mengubah nasibku. Lihatlah sekeliling, ini adalah takdirku. Siska memegang tangan Dika dengan erat. Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Kamu terlalu berharga untuk berakhir di tempat seperti ini. Tapi Dika sudah terlalu hancur untuk mendengarkan. Setelah Siska pergi, ia kembali ke gubuknya dan berbaring menatap langit-langit yang bocor. Hari-hari berlalu, dan Dika semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia tidak lagi pergi ke sekolah malam, tidak lagi berusaha membersihkan diri, tidak lagi peduli dengan penampilannya. Rasanya seperti semua semangat dan harapan yang pernah ia miliki telah dicabut dari dirinya. Suatu pagi, Warsim menghampirinya dengan wajah serius. Dika,
Ada yang ingin bicara dengan kamu. Dika mengangkat kepalanya. Di depan gubuk berdiri Ibu Sari dengan wajah pucat dan mata sembab. Dika. Suara Ibu Sari tercekat saat melihat kondisi Dika. Nak, kamu, bagaimana bisa? Dika berdiri, merasa malu dengan penampilannya yang dekil. Ibu, apa yang Ibu lakukan di sini? Ibu mencari-carimu kemana-mana, jawab Ibu Sari sambil menahan isak. Kenapa kamu tidak menghubungi kami? Kenapa kamu memilih kembali ke tempat seperti ini? Apa gunanya? Jawab Dika datar. Bapak sudah percaya bahwa saya pencuri. Ibu Sari menarik napas dalam. Rendra, dia sedang dalam posisi yang sulit. Tapi ibu tidak pernah percaya kamu melakukan semua itu. Dika tertawa getir. Tapi ibu tidak melakukan apa-apa untuk membelaku, kan? Seperti biasa, ibu hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi. Ibu Sari terlihat seperti ditampar. Dika, ibu. Tolong katakan pada Pak Rendra, potong Dika. Saya berterima kasih untuk segala bantuannya. Tapi mungkin memang lebih baik begini. Dunianya bukan untuk orang seperti saya. Ibu tidak akan menerima ini, bantah Ibu Sari dengan mata berapi-api. Kamu adalah anak sahabat terbaik suamiku. Kamu berhak atas kehidupan yang lebih baik. Tapi nyatanya, saya di sini, kata Dika dengan suara lirih. Kembalilah, ibu. Tempat ini tidak pantas untuk ibu. Setelah Ibu Sari pergi dengan air mata, Warsim mendekati Dika. Kamu keras kepala seperti bapakmu dulu. Dika menatapnya. Bapak kenal ayah saya. Warsim mengangguk. Darmawan. Dulu kami sering bekerja bersama di proyek bangunan sebelum dia sakit. Dia selalu bilang, Warsim, yang penting kita jangan pernah menyerah. Tapi kata-kata itu tidak lagi berarti apa-apa bagi Dika. Ia sudah menyerah. Dan yang paling menyakitkan adalah, dalam kejatuhannya ini, ia menyadari bahwa mungkin Kevin memang benar. Ia tidak akan pernah pantas untuk dunia yang lebih baik. Malam itu, saat hujan kembali turun dengan deras, Dika berbaring di lantai gubuk yang basah, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Ia telah jatuh, dan kali ini, tidak ada tangan yang akan menjangkaunya. Tidak ada pelukan hangat yang akan menyelamatkannya. Hanya dinginnya kehidupan yang terus menggerogoti sisa-sisa harapan yang masih tertinggal. 2 minggu telah berlalu sejak Dika kembali ke kehidupan sebagai pemulung. Rutinitasnya berjalan seperti mesin. Bangun, mengais sampah, menjual ke pengepul, tidur. Semua itu dijalaninya dengan kosong, tanpa emosi, tanpa harapan. Ia bahkan berhenti datang ke sekolah malam, merasa semua usahanya sia-sia. Suatu sore, saat Dika sedang memilah botol-botol plastik di TPA, sebuah mobil mewah yang familiar melaju mendekat. Kali ini, bukan hanya Rendra yang turun, tapi juga Ibu Sari dan, yang paling mengejutkan, Kevin dengan wajah pucat dan mata sembab. Para pemulung lain berhenti bekerja, memperhatikan dengan penasaran. Dika sendiri membeku. Sebotol plastik masih tergenggam di tangannya. Rendra berjalan mendekat dengan langkah berat. Matanya merah, dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dika. Dika menunduk, tidak sanggup menatapnya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Rendra menarik napas dalam. Kami datang untuk meminta maaf. Dika mengangkat kepalanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu Sari mendekat dengan mata berlinang. Kami tahu kebenarannya sekarang, Nak. Kevin tetap berdiri di dekat mobil, tampak sangat menderita. Wajahnya yang biasanya angkuh kini hancur. Apa yang terjadi? Tanya Dika perlahan. Rendra mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya. Tadi pagi, office boy yang membersihkan kantor Kevin menemukan ini terselip di balik lemari. Dia memutar sebuah rekaman suara. Suara Kevin yang jelas terdengar. Pastikan akses itu tercatat dari komputernya. Dan taruh flash disk berisi data itu di meja dia sebelum jam pulang. Diikuti suara lain yang tidak dikenali. Tapi Pak Kevin, ini risiko besar. Lakukan saja. Aku bayar kamu 5 juta. Dia harus pergi dari perusahaan dan dari rumahku. Rendra mematikan rekaman itu. Wajahnya dipenuhi rasa sakit yang mendalam.
Selama ini kami salah menuduhmu. Dika berdiri diam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Bagian dalam dirinya berteriak, "Aku sudah bilang." Tapi melihat penderitaan di wajah Rendra, ia hanya bisa diam. Ibu Sari memegang tangan Dika. "Kami sudah konfrontasi Kevin dengan bukti ini. Dia mengakui segalanya." Semua mata sekarang tertuju pada Kevin yang perlahan mendekat dengan langkah gontai. "Dika." Suara Kevin parau, penuh penyesalan. "Aku? Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan apa yang kulakukan." Dika memandanginya, tapi tidak berkata apa-apa. "Aku cemburu," lanjut Kevin, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut ayah lebih menyayangimu daripada aku. Takut kamu akan mengambil warisanku. Takut kamu akan menggantikan posisiku dalam keluarga." Rendra menggeleng. Wajahnya berkerut menahan amarah dan kekecewaan. "Kamu tahu, Kevin, yang paling menyakitkan bukanlah bahwa kamu mencoba menyingkirkan Dika, tapi bahwa kamu rela menghancurkan hidup seseorang, anak sahabat terbaikku, hanya karena kecemburuanmu yang tidak beralasan." Ibu Sari memandang Dika dengan mata penuh harap. "Kami mengerti jika kamu tidak bisa memaafkan kami. Tapi tolong, kembalilah ke rumah." Dika melihat sekeliling. Tumpukan sampah, bau busuk, para pemulung yang memperhatikannya dengan heran. Lalu ia melihat keluarga di hadapannya. Sebuah keluarga yang hancur karena rahasia yang akhirnya terbongkar. "Kenapa?" tanya Dika akhirnya. Suaranya datar. "Kenapa sekarang kalian percaya padaku? Dulu ketika aku membela diri, tidak ada yang mendengarkan." Rendra menunduk. "Malu. Karena kami terlalu buta dengan bukti-bukti fisik. Dan mungkin karena dalam hati, aku tidak ingin percaya bahwa anak kandungku bisa melakukan hal seperti ini." Kevin tiba-tiba jatuh berlutut di tanah kotor, membuat semua orang terkejut. "Aku minta maaf, Dika. Aku tahu ini tidak berarti apa-apa setelah semua yang kulakukan. Tapi tolong, jangan hukum ayah dan ibu untuk kesalahanku." Dika memandangi Kevin yang berlutut di hadapannya. Pemuda yang dulu sombong dan kejam kini hancur, menangis seperti anak kecil. Dan anehnya, di saat itu, Dika justru tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. "Bangun, Kevin," kata Dika lembut. "Tidak pantas kamu berlutut di tempat seperti ini." Tapi Kevin tetap di tempatnya. "Tidak, aku pantas berada di sini. Lebih pantas darimu. Setidaknya kamu tetap jujur dan bermartabat dalam kemiskinanmu. Sedangkan aku kaya tapi miskin moral." Rendra mendekati Dika. "Aku tidak memintamu untuk melupakan apa yang terjadi. Tapi beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Janjiku pada ayahmu, aku hampir gagal menepatinya untuk kedua kalinya." Dika menatap tas rongsokannya, lalu menatap keluarga di hadapannya. Di satu sisi, ada kehidupan yang sudah ia terima, keras, tidak adil, tapi jujur. Di sisi lain, ada tawaran untuk kembali ke dunia yang penuh dengan kompleksitas dan kemungkinan disakiti lagi. "Ayah," bisik Kevin masih berlutut. "Jika Dika tidak mau kembali, izinkan aku yang pergi. Aku yang pantas hidup di sini, bukan dia." Rendra menghela napas. "Ini bukan tentang siapa yang pantas, Nak. Ini tentang menjadi keluarga yang seharusnya." Dika akhirnya berbicara dengan suara yang jelas. "Saya akan kembali." Semua mata tertuju padanya. "Tapi bukan karena saya memaafkan segalanya," lanjut Dika. "Tapi karena saya melihat bahwa dalam keluarga, terkadang kita saling menyakiti, tapi juga saling membutuhkan." Ia membantu Kevin berdiri. "Dan saya kembali karena janji antara Pak Rendra dan ayah saya adalah tentang memberikan kesempatan, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua kita belajar menjadi lebih baik." Ibu Sari memeluk Dika erat-erat, tidak peduli dengan bau dan kotoran yang melekat di bajunya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua." Rendra mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku berjanji, tidak akan ada lagi ketidakpercayaan antara kita." Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang mewah, Dika duduk di antara Rendra dan Ibu Sari, sementara Kevin duduk di depan dengan sopir.
Kali ini, tidak ada ketegangan, hanya kelegaan dan penyesalan yang dalam. Saat mereka melewati TPA yang mulai tertinggal di belakang, Dika menyadari sesuatu. Tempat itu mungkin adalah bagian dari masa lalunya, tapi tidak menentukan masa depannya. Dan keluarga, seberapapun berantakannya, tetaplah tentang saling memaafkan dan memberi kesempatan untuk tumbuh. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi akhirnya ia membebaskan semua orang. Dika dari tuduhan palsu, Kevin dari beban dosanya, dan Rendra serta Ibu Sari dari penyesalan yang menggerogoti. Dan untuk Dika, itu sudah cukup untuk memulai lagi.